Cinta wibawa jangan pura-pura mati, kamu cuma palsu. Tahun 1996 aku terjebak di masa lalu. Akhirnya kamu bangun juga, bangun langsung minggat sana. Kamu mengambil alih identitas anak orang kaya. Sudah lama banget aku ngomong sama kamu. Kamu berani mukul aku. Suaranya keras banget. Wajahmu tebal banget ya. Kamu. Ribut apa sih? Maaf, Kak. Aku seharusnya nggak pulang. Berani aja pamer di depanku. Aku yang bakal ngajarin kamu sopan santun. Dasar anak durhaka, cepat bantu Sari berdiri. Maaf, Bu. Adik pukul terlalu keras, kupingku berdenging, makanya nggak dengar. Ibu nggak apa-apa. Adik, walaupun kamu duduk di lantai, cuma biar ibu kasihan sama kamu. Biar ibu lebih sayang kamu. Tapi lantai dingin loh. Kakak bantu kamu berdiri. Adik kamu berat banget. Tanganku mau copot nih. Kita udah rawat kamu baik-baik selama bertahun-tahun. Malah bikin Sari sudah menderita bertahun-tahun. Dia mukul sekali aja, kenapa sih? Kamu jago banget, berat sebelah, mending jadi wasit di Korea aja. Kamu ngomong apa sih? Bawa barang-barangmu pulang kampung sana. Siap. Ini barang keluarga wibawa, jangan sentuh. Cuman ini doang. Setiap kali aku pakai tanganku gemeteran terus tumpah-tumpah. Terus aku pakai botol ini. Sedikit demi sedikit disedot balik. Kalau kamu mau, ambil aja. Aku nggak mau pakai barang bekas kamu. Aduh! Kamu! Walaupun kamu nggak sengaja nginjek kakiku. Tapi karena kamu udah rawat aku, selama ini aku maafin kamu deh, dada tante. Cinta. Jangan pergi dulu. Ini beneran tunangan si empunya tubuh asli. Akhirnya ada yang baik ke dia. Cinta perjanjian nikah keluargaku dan Wibawa. Gimana maksudnya aku dan putri keluarga Wibawa? Tapi sekarang kamu udah bukan putri keluarga Wibawa lagi. Berarti antara kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Jadi aku harap kamu jangan di depan orang lain sebut-sebut namaku. Duh, mata minus, gue hampir aja ngira kamu manusia. Kamu, mulai sekarang kita udah putus. Lupakan aja gua. Kakak Maya Kirana lo bilang gini nanti orangnya bisa sedih tahu. Soalnya kan dia juga nggak pernah inget lo. Kakak, aku tahu kamu kehilangan kakak Maya Kirana pasti nggak rela banget. Tapi itu juga udah nggak ada jalan keluarnya. Soalnya kan yang punya ikatan nikah sama kakak Maya Kirana itu aku, kakak Maya Kirana, iya kan? Kakak Maya Kirana. Maaf ya, nggak tahan banget. Cinta wibawa kamu. Aduh, cinta keterlaluan banget. Masa karena nggak bisa dapetin gua, lalu ngebully adik sendiri. Sini bentar. Cinta? Sebenarnya kita berdua. Kakak Maya Kirana kenapa sih? Kakak Maya Kirana katanya sih sepatu baru jangan diinjakin kayak anjing. Kakak hari ini bikin pengecualian deh. Lagian semoga lo punya banyak cucu tergantung bantuan teman-teman lo. Enak banget. Dasar bikin kesel. Kayaknya ada yang ngikutin gue. Apa ini cuma perasaan gue doang? Ganteng banget sih. Ternyata tukang ngungkit. Gua bukan. Nak, lepaskan cewek itu, ayo kita bersenang-senang. Udah ngikutin lu dari tadi, jangan ikut campur urusan orang. Jadi selama ini lu menjaga gue. Jangan takut. Sembunyi di belakang gua. Nyari mati ya lu.
Gila, keren banget sih. Gue cek dulu. Wah, ternyata lo jago banget. Biar gue lihat ada yang luka nggak? Sobat tolong jaga sikap. Lu belum kasih tahu nama lu siapa sih? Hah? Emang gue dikira asisten rumah tangga ya? Udah ada makanan aja syukur masih milih-milih lagi. Orang tua udah meninggal. Mau dilayani terus apa? Cepetan makan. Habis makan cuci piringnya sama uang makan tadi cepetan, lama banget sih. Kamu siapa? Ini rumah gue kakak mereka. Oh, jadi kamu anak kandung keluarga Wibawa yang Sari Wibawa buru-buru pergi mengaku keluarga. Ya udah, kamu diakui keluarga. Dilahirin tapi nggak diurusin, dasar anak kurang ajar, berani-beraninya mukul gua. Tante ngomong apa sih? Gue cuma kececer aja, masa bilang gue yang mukul. Kamu. Tante kenapa marah-marah banget sih? Biar gue bantu redain emosi. Tenang-tenang, bantuin redain emosi dong, redain emosi. Ini apaan sih? Beneran deh. Lagi ngapain kamu ini? Kalau berani ganggu gue bakal nyesel. Aduh, Kamu kenapa? dasar sok-sokan jadi korban. Bibi maafin ya. Ini salah gue semua. Kamu mau mukul atau marahin gue nggak apa-apa. Ini semua gue bisa tahan. Tolong jangan ganggu gue lagi. Adik-adik mereka masih kecil. Kalau bukan karena kamu, adik-adik gue udah lama mati kelaparan. Keluarga Wibawa nenek-nenek berani banget, malu nggak sih ngebully orang anak kecil yang lemah lembut gitu? Gue enggak. Emang udah sering manfaatin keluarga Wibawa gue, diam aja sekarang berani-beraninya mukul orang. Dasar pembawa sial, gue gebukin kamu sampai mati. Dasar pembawa sial, gue gebukin lu. Tahan dia, jangan biarin dia ngerjain orang. Lepasin cepetan. Kalian pada buta ya? Aduh, lihat nih kepala gue, dia yang mukul gue yang jadi korban. Salah gue ngeles terlalu cepat sampai tante nabrak pintu. Ini semua salah gue, Tante Wibawa. Kalau mau mukul-mukul aja gue. Kalau bukan karena roti kering yang tante kasih, adik-adik gue udah mati kelaparan. Bahkan kalau sampai gue mati dipukul, gue nggak boleh ngeles. Keluarga Wibawa lo keterlaluan banget. Ambil duit keluarga Wibawa cuma kasih makan roti kering. Mukul orang terus aniaya anak kecil. Nggak takut karma ya? Jangan dengerin dia ngomong sembarangan. Roti kering itu sampai gigi adik gue pada copot. Lo masih aja ngeles, dia bisa bohong. Tadi buru-buru salah ambil, nanti gua kasih mereka roti kukus yang masih anget. Makasih ya, Tante. Gue bakal kasih lebih banyak ke ayah ibu uang kertas buat kasih tahu mereka, biar di alam sana juga tahu Tante baik banget ke kita. Tante jangan pergi dong. Makasih ya omong semua. Kalau bukan karena kalian hari ini, gue nggak tahu gimana nasib kita beradik. Bisa-bisanya kalian pulang dulu aja. Besok-besok gue pasti datang ke rumah buat berterima kasih. Lap biar nggak masuk angin. Belum tahu juga namamu siapa. Baskara Abimaju. Kok bisa kamu ada di sini hari ini? Aku tinggal di sini. Kamu udah nolongin aku 2 kali, aku traktir makan yuk. Nggak usah. Dasar dingin banget sih. Ayo makan. Kenalin nih, aku kakak kalian Cinta Wibawa. Mulai sekarang kita tinggal bareng, janji bakal bikin kalian kenyang aman, gak ada yang ganggu. Beneran? Ya iyalah bener dong, bohong nanti jadi anjing. Terus kamu masih mau pergi nggak? Adik-adik secantik ini kemanapun aku pergi, pasti aku bawa kalian semua. Nggak percaya sini, janji pakai kelingking. Deal ya? Aku juga mau ikutan. Oke sih, ayo sini kelingkingan cap jempol. Yuk makan. Ayo. Aduh. Kakak, aku suka sama kamu kayak mama. Mama dulu orangnya gimana sih? Mama mirip kakak, cantik banget juga, sering senyum juga, dulu ngajarin aku nyanyi, sering ngerapihin rambut aku juga. Mulai sekarang kakak bakal kayak mama, jaga kalian semua, oke kan? Ini buat kamu. Apa ini? Dapat dari mana uang sebanyak ini? Ada orang di rumah nggak? Om Zhang datang. Om Zhang. Om Zhang teman baik bapak, sering bawain kita makanan enak. Anak baik makan permen.
Om Zhang silakan duduk, makasih udah jaga mereka kakak adik ini. Wajarlah saudara Wibawa juga sering bantu aku. Om Zhang datang ada apa ya? Begini aku dengar kamu udah pulang. Cuma mau tanya aja soal jabatan bapakmu. Kamu mau gimana nih? Oh aku mau coba tanya dulu, boleh nggak aku gantikan bapak? Bapakmu itu tukang reparasi, kerjaan kotor dan capek begini nggak cocok buat cewek. Gimana kalau begini aku yang bayar buat beli? Om Zhang bukan aku nggak mau, cuma adik-adikku masih kecil. Makan sekolah masih perlu, butuh banyak duit kan? Aku tahu nggak boleh bikin kamu rugi. Gimana kalau 500? Cinta istri anakku masih di kampung. Ada jabatan bisa dapat lebih banyak duit. Bawa mereka ke sini. Gimana kalau begini? Aku tambahin lagi. Om Zhang juga demi bini, aku mana bisa minta lebih banyak darimu. Begini aja, kamu bantu aku cari info soal jabatan ini. Masih ada yang mau nggak? 888 aku urus 2 jabatan sekalian. Bisa nggak ya orangnya gampang dicari banyak yang mau? Aku tahu tapi aku cuma percaya om. Oke tenang aja. Nanti kalau bini udah datang baju adik-adik cuci baju tebal semua serahkan ke aku. Terima kasih om. Oke. Kalau gitu om hati-hati di jalan. Langit nggak tega sama aku, duit ini kan udah datang. Duit ini dapat dari mana? Ini uang ganti rugi dari pabrik. Oh. Jangan sedih. Nanti kakak akan kayak bapak ibu jaga kalian. Ya oke. Cepetan makan. Iya rumah kita masih ada saudara nggak? Mereka galak banget. Galak banget. Nenek sama paman satu keluarga di kampung bapak ibu tiap bulan ngasih mereka. Kirim banyak-banyak duit. Pas lebaran atau tahun baru, nenek juga suka datang minta barang. Ternyata keluarga pemeras saudara begini. Jangan takut kakak jaga kalian. Besok kita mulai cari duit. Ternyata sama seperti yang kuduga, yang bikin makanan di tahun 80-an. Emang jarang banget. Ini duit pertama, aku pilih yang belum pernah dicoba orang. Kasih adik-adik dulu beli camilan, terus beli susu maut juga buat adik-adik biar badan mereka lebih sehat. Jangan sembarangan pegang, ini barang mewah dari Shanghai loh. Kamu sanggup beli? Mahal ya, kalau gitu aku malah mau pegang-pegang tapi nggak beli. Dasar pengemis, dari mana kamu? Saudara aku beneran serius mau beli. Gila lu. Kami anak yatim, nggak punya banyak uang tapi aku harus nafkahin adik-adik meski perut sendiri kelaparan. Nggak boleh biarin adik-adik menderita. Aku punya uang beneran. Tolong jualin ke aku ya, jual ke aku terus minggat sana. Kasihan banget cewek ini kelihatannya masih muda. Udah harus nanggung keluarga. Yang ngisi penjaga toko ini masa masih pilih-pilih pelanggan nakalin cewek muda gitu, Ci? Bener banget. Beneran keterlaluan. Kalian ngomong apaan sih? Jelas-jelas dia yang ngawur. Iya, salah aku. Bukan salah dia. Jangan marah ya. Mereka ngomong begitu juga demi kebaikanku. Kalau mau marah tujuannya ke aku aja. Aku nggak mau dengar omong kosongmu. Gue suruh lu ngomong sembarangan di sini. Keterlaluan banget sih. Oh, ternyata Elo, makasih udah nyelamatin gue lagi. Beneran berhasil ditebak. Kalau tadi gue nggak lihat Elo, gue nggak bakal nongkrong di sini nunggu dipukulin. Pak Kepala. Kalian kenal ya? Pak Kepala. Waduh, mudah banget udah jadi kepala bagian. Nggak kenal terus boleh. Sembarangan mukulin orang. Pelayan toko itu kerja buat melayani masyarakat, bukan buat ngerjain orang. Maaf, Pak Kepala, ini salah saya. Yang harus minta maaf bukan saya, pelanggan yang harusnya. Nggak usah. Bapak beli aja barangnya. Adik kecil, lihat-lihat dulu mau beli apa. Bisa temenin gue belanja dulu baru pergi. Makasih ya. Saudara kepala bagian, bisa bantu gue bawa barang-barang ini dibawa pulang nggak? Gue nggak sanggup bawa semuanya. Adik-adik masih nunggu di rumah, nunggu gue pulang. Ayo jalan. Makasih banyak ya. Langkah pertama berhasil. Apa? Oh, nggak apa-apa. Gue bilang makasih ya. Lengan lu kekar banget, nggak heran kuat gitu. Untung ada lo yang bantu. Ganteng lagi punya jabatan di zaman sekarang mah kayak jodoh idaman gue dateng nih. Taruh di sini aja. Makasih ya udah bantu, duduk dulu minum air. Nggak usah. Kakak minum. Sebenarnya aku ada sesuatu mau minta tolong. Bilang aja.
Aku beli sayur banyak banget. Sebenarnya pengen buka lapak jajanan, bisa bantu cicipin masakan baru nggak? Kakak makan-makan. Ini. Maaf merepotkan, usaha jajanan ini sangat penting buat aku. Ya udah. Kakak, sekarang giliranmu. Semua masakan udah siap, ayo makan. Kamu kenapa muka kamu kok merah banget? Kamu sakit ya? Enggak. Sini makan sayur. Lapar enggak? Mau makan enggak? Dibuang pun enggak bakal aku kasih. Ternyata rumah juga bisa sehangat ini. Cuma aku dari dulu nggak pernah punya. Jangan lewatkan kesempatan kue mangkuk cinta makan bikin seneng badan tinggi. Kue mangkuk bikin tinggi. Yuk, lihat-lihat. Wah, rame banget ini apaan sih? Warnanya cerah banget. Jangan-jangan pakai pewarna ya. Wah, pewarna bahaya bisa keracunan tuh. Ini semua pakai buah segar. Baru bikin. Ada markisa stroberi anggur aneka rasa lengkap. Terus nih, kita bisa cicip dulu baru beli. Kalau nggak enak gratis, ayo coba cicip. Wah, beneran rasa buah manis segar dingin-dingin gitu. Cocok banget buat ngademin badan yang ini. Harganya berapa? Oh, ini harga normal 5.000 per biji. Hari ini promo buka usaha. Semua diskon setengah harga. Terus kalau beli 5, dapat bonus 1 lagi. Wah, murah banget. Aku mau 5. Aku juga mau 5. Aku mau 10 dong. Oke, siap. Ini. Pergi sana, pergi semua. Kamu anak liar. Pakai uang keluarga kami. Di sini makan enak, minum enak. Dengar ya. Gimana kamu makan? Itu juga harus kamu muntahin. Kamu pikir kamu bisa pura-pura tuli dan bodoh aku? Nenek-nenekku tersayang, kami menanti-nantikan setiap hari. Akhirnya kami bisa bertemu denganmu, nenek. Kamu masih mengakuiku sebagai nenekmu. Aku di rumah makan seadanya. Sudah 20 tahun. Kamu di sini hidup enak, makan enak. Kenapa kamu nggak kepikiran bakti ke aku? 20 tahun ini, aku jadi anak angkat di rumah orang. Hidup bergantung sama orang dapat perlakuan dingin. Baru hari ini tahu, kalau aku masih punya nenek. Nenek nggak cari aku, ya udahlah kok bisa bilang gitu ke aku. Iya sih, kalau ada keluarga siapa yang mau jadi anak angkat orang lain, kasihan banget nasib anak ini. Nenek-nenek ini keterlaluan banget. Datang-datang langsung marah-marah atau minta duit. Bener banget baru aja mukulin anak tadi. Nenek aku dengar dari adik-adik, sejak keluarga nggak punya uang, nenek nggak pernah datangi mereka. Nenek jangan tinggalin kami, sekarang kami bisa cari uang sendiri. Ternyata cuma mau manfaatin anak-anak nenek-nenek jahat sih. Nggak tahu malu keluarga kayak gini, mending nggak usah dianggap keluarga. Diam loh. Urusan lo apa sih? Ini urusan keluarga gue. Kalau kamu masih mengakui, aku sebagai nenekmu, serahkan semua uang ganti rugi dari pabrik. Kasih ke aku semuanya. Bawa om dan tantemu ke pabrik kerja ganti orang tuamu. Asal kamu nurut sama nenek. Aku sama om dan tantemu nggak akan perlakukan kamu sembarangan. Nenek-nenek ini kejam banget sih. Duit sama jabatan mau diambil semua. Aku bakal bikin kamu nggak dapat apa-apa. Nenek, aku udah tahu. Nenek nggak akan tinggalin kami. Kami sekarang jadi anak yatim. Hidup numpang sama orang nenek sama keluarga om dan tante. Satu-satunya keluarga yang kami punya. Aku juga masih punya banyak utang. Akhirnya kalian datang juga. Bener orang tuamu mati muda. Harusnya kamu dengerin. Apa katamu bayar utang apaan? Dulu waktu rumah om dibangun sepupu sekolah, belum lagi perbaikan makam leluhur, semuanya dipaksa ayahku utangin duit. Betul banget. Dasar anak kurang ajar, awas ku bunuh kau. Kamu nggak apa-apa. Ngapain melototin di siang bolong begini laki perempuan peluk-pelukan gak malu apa sok mesra banget? Nenek kalau mau pukul, pukul aku saja. Adik-adik masih kecil semua, sekalipun kau bunuh, aku tetap nggak bakal keluar duit sebanyak ini. Mas, dialah yang ngutangin aku. Aku juga udah minjem banyak duit darinya. Karena kamu neneknya, ya kamu yang bayarin aja. Aku nggak punya duit, siapa yang utang ya sama dia minta? Anak sama menantu udah meninggal, cucu-cucuku masih kecil begini, nggak ada yang urus nenek macam apa ini. Betul tuh, malu-maluin masih berani minta duit sama jabatan. Nggak dikasih, malah mukulin orang, dasar tega banget. Ini mah ngasih orang jalan buntu. Nenek tolong terima kami, adik-adik sekarang numpang di rumah tetangga, nggak kenyang tidur di lantai. Dasar anak kurang ajar, awas ku sobek mulutmu. Ibu, anak baik kita ini satu keluarga, kami ketemu kamu senengnya nggak ketulungan. Ayo pulang dulu, urusan dibicarakan di rumah. Ayo ikut tante pulang. Aku cowok, kalau mau pukul, pukul aku saja. Aku cowok, kalau mau pukul aja. Emak sering mukul kalian ya? Mak suka cubit kuping, dicubit juga sakit banget. Dipukul gitu aja, kenapa anak haram dulu sih? Harusnya ikut orang tua kalian, mati sekalian aja.
Kau yang bunuh adikmu. Kenapa bukan kau yang mati, kau dasar pembawa sial? Udah bunuh adikmu. Mau bikin aku mati juga ya? Aku gebukin kau sampai mati. Aku bakal gebukin kau terus. Apa yang kau omongin adik-adik semua harta karunku? Kalau aku dengar omongan begitu lagi, aku bakal habis rumah kalian. Cinta, jangan marah. Kakakmu juga cuma salah ngomong dikit. Nanti di rumah kita bicara lagi. Oke, pulang ya pulang. Kau tunggu saja. Nanti di rumahku bikin kau kapok. Jangan sentuh barang orang tuaku. Jangan ganggu barang bapak ibu. Ngapain? Aduh nenek, aku udah lapar banget. Oke, cucuku sayang. Makan apa aja boleh. Dasar anak kurang ajar, cepetan masak dong. Bu, aku ingat si anak kedua sialan itu punya kemeja dakron, suruh si Jalang ini ambilkan untukku. Besok aku mau pakai kerja. Nyari-nyari apa sih baju orang mati? Pakainya nggak bawa hoki. Tunggu makan dulu. Suruh si anak kurang ajar ini anterin kamu ke koperasi beli yang baru. Aku juga mau pakai baju baru, mau nikahin cewek kota juga. Cucuku ini memang punya tekad besar. Tekad besar apa bau kaki kali? Maksud lo apa? Cepetan masak daging sana, jangan sampai cucuku kelaparan buat gebukin lo sampai mati dasar sampah. Nenek itu mau makan daging gue ya. Kecilin suaranya, cepetan tutup pintunya. Tante mohon kalian berhenti berantem. Aku cuma lupa masak kok. Kasihanin aku sekali ini aja. Mau apa sih sebenarnya? Nek, sejak bapak ibu meninggal, aku udah nggak punya duit. Aku sama adik udah makan hari ini, nggak tahu besok mana ada duit buat beli daging. Baik, aku nggak makan daging deh ya. Oke. Dasar anak kurang ajar ini susah banget diatur. Bu, terus kemejaku gimana? Diam. Nenek, tolong jangan ganggu barang-barang peninggalan bapak. Aku mohon. Cinta, ada yang ganggu kamu ya? Ada yang ganggu kamu ya? Kak Baskara, tolong jaga dulu ya adik-adikku sama cariin Om Jang dong. Kasih tahu dia ada yang mau rebut jabatannya. Oke. Si nenek jahat ini yang ganggu kamu ya? Kamu siapa? Kamu teman kerja di pabrik nomor 2 ya Om Jang kan? Kebetulan nih sore aku mau bawa anak sulungku ke pabrik buat gantiin jabatan. Jabatan? Nenek, aku demi bayar utang udah jual jabatan ke Om Jang. Apa kamu jual jabatan, uangnya mana kasih sini? Kurang ajar kamu berani rampok uang di depan aku, kalian nggak takut hukum ya? Nenek ayah udah ngutang buat kampung halaman sebanyak itu. Aku beneran udah nggak ada jalan lain. Pokoknya aku udah jual jabatan ke Om Jang. Om Jang tenang aja, aku pasti tepati janji. Nah, tenang aja, ada Om Zhang di sini, baik jabatan maupun uang nggak bakal biarin diambil keluarga ini. Makasih Om Jang, tapi nenekku cuma galak di mulut aja, sebenarnya baik hati. Sekarang mereka datang utangku juga ada yang bayarin, iya kan Paman? Jabatan hilang masih mau kita yang bayarin utangmu, nggak mungkin. Kalian bertiga ini cuma 3 pengutang aja nggak ada untungnya sama sekali. Masih mau akrab-akraban sama kita. Diam, bawa mereka pergi. Selidiki baik-baik. Jangan dorong-dorong aku, jangan dorong aku dong. Cinta, ada sesuatu yang harus aku kasih tahu. Nenek lo bisa aja bukan nenek kandung lo. Gak mungkin. Wibawa lahir waktu itu minum ngomong sama gue. Dia kebanyakan minum jadi ngomong gitu. Dia ngomong apa ke lo? Suatu kali nenek lu minta duit lagi, dia pulang ngasih nggak sengaja denger nenek lu sama om lu ngomong dia bukan anak kandung. Wah, kirain cuma keluarga yang suka manfaatin doang. Gak nyangka ternyata bahkan bukan keluarga. Makasih ya Paman Jang. Lo mau ngapain sekarang? Mereka udah tahu bukan keluarga, masih aja manfaatin dan eksploitasi bokap gue. Gue bakal bikin mereka yang udah dimakan dikembaliin semua. Wah, pemberani banget lu, mau gimana bilang aja ke paman-paman bantu lu. Makasih ya Paman Jang, lo pulang dulu, nanti gue yang ngomong sama mereka. Beneran si Jang bilang gitu bisa ngalahin jabatannya. Paman Jang emang bilang bisa, tapi harus lunasin dulu utang bokap gue ke dia, bayar utang beberapa ratus dulu. Maksudnya apa sih? Gue nggak ngerti ya, kalau kurang pendidikan ya belajar lagi. Maksudnya tuh lu mau bayar utang atau kasih jabatan. Dasar anak kurang ajar, sini gue gebukin lo. Lo mau ngapain? Berani lo mukulin gue? Awas lo mati. Lo mau apa sih? Berani lo mukul gue? Lo. Cepetan pergi. Ini semua salah gue. Gue nggak jaga baik-baik om tante sekeluarga. Tapi kalian bunuh gue. Siapa yang bakal jaga adik-adikku sayang? Jangan asal ngomong, denger ya, kita sama sekali nggak sentuh lo sedikit pun. Iya benar. Dasar cewek brengsek lo yang mukul gue sok-sokan jadi korban di sini. Gue bakal habisin lu. Jangan keterlaluan, ini bukan kampung lu. Urusan lo apa? Masa nggak urusan gua? Kalian tinggal di rumah gua, ini daerah kekuasaan gua. Katanya lu pinter ya, kok bisa-bisanya dibully kayak gini?
Coba yang manis. Lu segitu khawatirnya sama gue. Khawatir apa tentangmu? Kamu juga nggak lihat kamu sekarang kayak apa, jelek banget. Kamu mau gimana? Suruh mereka tinggal di rumahmu. Lagian mereka kan keluarga gue. Soalnya si Cinta ini udah ngizinin kalian tinggal sini. Gue juga nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau ada yang berani ngebully atau bikin ribut minggat sana dari sini, Aduh, hidup kayak gini nggak bisa terus-terusan semua. Pada lihat nih, gue udah besarin mereka. Sekarang mereka mau usir gue dari rumah sendiri. kalau masih ribut sekarang juga minggat. Kayaknya sih kakek ini lumayan kuat juga ya. Orang-orang itu susah ditangani. Gue bukan khawatir sama dia. Cuma sebagai pemilik kosan aja. Mau lihat situasi. Hah? Oh, kamu ya cari siapa? Ah, kamu cari si Cinta itu cewek brengsek. Si brengsek itu pagi-pagi udah keluar sampai sekarang belum balik, lapar banget. Enak enggak? Biasa aja nggak sebagus masakan si brengsek itu? Dia masih masakin kalian. Si brengsek itu dia cuma anak yatim, harusnya dia melayani keluarga kita. Kalau dia nggak nurut gimana ya? Udah gua pukul, aduh. Berani ganggu mereka, kalian pantas apa? Kak, aku takut. Jangan takut. Nggak lama lagi kakak bakal usir mereka. Biar mereka nggak balik lagi. Kalau mau pukul, biar pukul aku aja. Aku kan cowok, harus selalu jaga kamu dan adik. Nggak boleh sentuh siapa-siapa. Aku nggak bakal biarin mereka ganggu. Jangan sampai ada yang sentuh rambut pun kalian. Soal nabung hari ini jangan kasih tahu siapa-siapa. Ngerti nggak? Ngerti. Aduh, cucuku sayang dasar sialan. Aku nggak bakal lupa sama dia. Ayo kita lihat. Ada apa sih ini? Siapa nih udah bantu aku balas dendam? Akhirnya dia kebagian pukulan juga. Diam aja, ngapain bantuin cucuku bangun? Kenapa kamu sakit di mana? Bangun goblok, ngebantu orang aja nggak becus sini. Aduh, kasihan banget sama orang ini. Pelan-pelan. Ada apa ini di rumah malah dipukuli siapa sih? Itu semua gara-gara si tuan rumah dia bawa kue ke sini. Aku belum sempat makan banyak, langsung dia mukul aku. Apa kamu yang panggil dia? Mana mungkin dia kan tuan rumah, mana mungkin aku punya kuasa segitu suruh dia datang sesuka hati. Itu juga karena kamu yang godain dia sehari-hari cuma tahu menggoda pria, memang pantas disebut. Pantas disebut apa, mau bilang apa dia? Jangan-jangan ada hubungannya dengan latar belakangku. Aku nggak peduli, yang jelas kamu yang undang dia. Kamu harus bayar biaya pengobatan kami. Mana ada uang 2 hari ini, makan aja minjem uang. Masa anakku dipukuli gratis, uang ini wajib dibayar? Ya, aku coba minjem lagi deh. Kakak apa abang yang mukul dia? Abang hebat banget. Dia datang seharusnya ada perlu sama aku harus tanya jelas-jelas. Kalian tunggu di luar dulu sebentar, aku cari kalian. Emang lebih enak di kota ya, Bu? Aku udah nanya-nanya soal rumah ini. Kalau bayar sewa 2 tahun, kita bisa tinggal di sini. Terus si anak perempuan sialan itu dikawinin sama si buta ketiga di kampung ditukar mahar. Si anak perempuan ini nggak ada di rumah. Cepetan cari, ada uang atau enggak. Iya, ayo. Kalau ketemu beliin aku baju baru. Sama sepatu baru juga. Semua terserah kamu. Baiklah, cucuku sayang. Mau beli apa aja boleh. Pakai uang dia buat nikahin kamu. Cepetan cari dong. Udah tahu kalian bakal begini, bakal main licik. Kalau bisa nemuin 1 koin pun aku yang kalah, mau pakai aku buat mahar nikah lagi, mimpi di siang bolong aja. Ada orang yang nggak tahu diri, makanan udah siap malah nggak mau. Nah sekarang dah diusir sama nenek sendiri. Maaf ya Bu Wibawa, sebelumnya aku yang salah sangka sama kamu. Sekarang kita jadi anak yatim yang nggak punya rumah. Tolong bantu kami lagi. Berapapun uangnya aku kasih. Kalau gitu kamu uang jual jabatan tadi, serahkan ke sini. Aku cuma urus makan minum kalian.
Bu Wibawa, maksudmu apa? Asal ada uang kamu mau urus makan minum kami berdua. Ya jelas dong. Masa aku bohong sama kamu? Asik banget, masuk sini aku ambilin. Dasar anjing kurang ajar berani merampok nenek-nenek. Dasar nenek tua bangka ngomong apa sih? Nyebutin siapa ini? Ada apa? Berani ambil uang keluarga kami, aku bakal lawan mati-matian. Kamu tahu aku siapa berani ganggu? Aku lawan kalian sampai mati. Ayo! Berani mukul cucuku. Kamu siapa sih? Udah jangan berantem. Berani mukul cucuku. Udah stop dong. Ngapain mukul aku? Ngapain mukul aku? Udah jangan mukul. Kak, kita mau kemana? Makan dong, hari ini kakak yang traktir makan di restoran. Wah, mahal tuh. Borong duit. Gak apa-apa, kakak bisa cari duit kok. Mas, Mas keren banget. Dasar kamu sih perusak semua gara-gara kamu. Kamu yang bikin adikmu mati sia-sia. Kalau mau pegang ya pegang aja, adik juga suka sama Mas. Iya kan? Mas kakak mau ajak kita makan, Mas ikut juga yuk. Yuk barengan. Kamu kan tahu kondisi keluargaku. Aku takut mereka kelaparan. Diam-diam ajak mereka makan. Kamu ikut juga ya? Kalau ada kamu, kami jadi merasa aman. Ikut aku yuk. Mau kemana? Ke koperasi kami ada restoran kerjasama. Rasanya lumayan enak, lagi pula lebih murah. Kamu baik hati tapi pura-pura dingin aja. Nanti kubuktikan bisa dapatkan kamu. Ayo. Mau pesan apa? Oh, makasih. Kalian mau makan apa? Kami bisa kenyang aja udah cukup. Kamu sering kesini jadi kamu yang tentuin. Kami nurut aja sama Mas. Nurut ya. Kalau gitu yang ini sama ini juga tambahin jus jeruk 1. Oke. Kemarin kamu ke rumahku ada perlu apa ya? Aku cuma beli kue mau jenguk adik-adik. Mas kamu yang mukul sepupu itu ya keren banget. Mas itu pahlawan. Nanti Mas ajarin kamu biar kamu bisa lindungin adik dan kakakmu, oke kan? Aku pasti cepat besar. Makasih ya Mas Abimanyu. Nanti kalau urusan selesai, aku undang kamu ke rumah. Aku masakin makanan baru. Gak usah sungkan-sungkan, panggil nama aja. Kak Baskara. Kamu mau bikin aku mati kesel ya, bandel banget gak tahu terima kasih ke aku. Kak Baskara kenapa? Gak ada apa-apa. Kamu mau bikin gue mati kesel ya, gak nurut gini pantas nggak sama gue. Ayo pulang. Kamu yang bunuh adikmu. Kenapa bukan kamu yang mati? Dasar pembawa sial. Udah bunuh adikmu. Mau bikin gua mati juga ya? Gua pukul sampai mati lu. Nggak bakal mati ya lu. Gua pukul mati lu. Kalian makan dulu, gue masih ada urusan. Gue yang bayar. Ada apa nih? Kayaknya mood yang gak benar. Dasar anak kurang ajar lari kemana aja. Aduh, lapar banget nih. Oke. Sebentar. Cepetan masak dong. Panas banget nih, males gerak nggak mau masak. Kalian juga. Kapan mau pindah sih? Ini kan rumah gue. Dasar kurang ajar lu, kamu mau usir kita ya? Waduh, Bu. Uang makan hari ini gua yang bayar. Tante lihat kamu juga capek. Kasihan liatnya. Udah deh, nanti nenek bilang gue nipu lagi. Dasar anak kurang ajar, kamu ngomong apa sih? Bu. Cinta kita ini keluarga, kita harus pisah rumah. Nanti orang pada ngeledek kita nggak mau nyewa rumah lagi. Kamu yang nego sama pemilik kosannya bisa nggak? Tapi banyak orang agak susah ngomongnya. Kan kita satu keluarga biasanya juga saling jaga, ya kan? Lagian kamu udah gede, udah waktunya cari pasangan, aku bisa bantu seleksi. Aku sih nggak masalah, takutnya si pemilik rumah ini. Aduh, coba aja kamu ngomong sama dia, kan dia biasanya lumayan perhatian ke kamu, iya kan? Ngomong apa sih soal perhatian nggak perhatian? Dia cuman kebetulan ngebantu aja, aku yang ngomong juga bisa. Tapi dia mau setuju apa enggak, itu aku nggak tahu. Dasar nggak guna buat apa kamu pulang kalau begini? Mbah, udah deh, udah kalian aja yang ngomong sendiri, aku nggak mau urus lagi. Kamu aja yang tanya gue, kita bisa nggak nyalahin kamu kok. Aduh, sayang banget sih, kan kita satu komplek. Ada yang kelaparan, ada juga yang tiap hari makan enak. Ngomong apaan sih, siapa yang kaya gitu? Tetangga Bu Wibawa tuh siang tadi masak daging wangi banget. Yang punya salon itu. Ya bener.
Duit sebanyak ini. Jangan ambil terlalu banyak. Masih ada otak dikit. Tapi asal lu curi sekali aja jangan harap bisa kabur. Enak banget. Cucuku makan pelan-pelan dong, ini semua buat kamu. Cinta hari ini kok masak banyak banget enak-enak. Hari ini dapat pinjaman uang biar bisa ngasih ke nenek. Nah gitu dong, nanti kalau udah punya duit masak daging lebih banyak, cucuku suka banget. Sebentar lagi bakal ku buat kalian balas 2 kali lipat. Memang kalau udah sekali pasti ada yang kedua. Waktunya tarik jaring. Karta bawa uang enggak? Enggak usah tanya lagi, Karta kakak paling tajir. Bawa duit santai aja. Bos, beli tiket dong, tambah sebungkus rokok. Wah, Karta kakak royal banget. Karta Wibawa masih ada kejutan apa lagi nih aku nggak tahu aja. Aduh, tiap hari makan enak mulu, ntar juga bangkrut gara-gara kamu. Tante Wibawa, dulu kan kamu perhatian banget sama adik-adik. Gimana kalau... Nah gitu dong. Aku baru ingat Tante Wibawa rumah kamu juga tajir tuh jangan sampai dikemplang ya. Urusan keluarga kami nggak usah ikut campur, kasih ke aku. Aku baru ingat ikan ini Tante yang beli. Aku harus tanya dulu sama dia. Dasar kurang ajar. Seharian cuma bikin ulah. Karta Wibawa kamu gila ya? Baru nonton rekamannya, gimana kalau kita berdoa? Aku ini sepupu kandungmu. Sepupu kenapa? Justru sepupu lebih seru sini. Sini. Berani kau pukul aku? Abang marah gitu aja. Kok galak banget sih? Wah, kok dasar setan kecil jago main ya. Dasar jalang berani kau guyur aku. Abang nggak nyangka badanmu oke juga ya? Jangan buru-buru gitu dong, aku takut. Ikutin aja deh, wakak. Nggak kelihatan jelek tapi jago main ya, biar aku yang bantuin bersihin semua tuh pikiran kotor. Bang, aku ini sepupumu sendiri loh, kok bisa segitunya sih perbuatan lebih kejam dari binatang? Ada apa ini? Nenek abang main tangan sama aku. Udah deh, jangan teriak-teriak. Dia kan sepupumu sendiri. Disentuh dikit gak masalah lah. Kalau dia suka sama kamu, itu rezekimu. Nenek kok bisa bilang gitu sih? Kita kan masih keluarga. Kamu nggak mikirin Norma sama sekali. Kakak mau melecehkanku. Kalian pada diam aja. Mending aku mati aja deh. Cinta, ada apa ini? Paman Jang, tolong bela aku dong. Ada apa sih? Santai aja, cerita pelan-pelan. Ada paman di sini, jangan takut. Cinta ini ngapain sih? Cuma salah paham kecil, masuk dulu. Aku nggak berani masuk, Bu. Abang mau melecehkanku. Kalian pada nggak peduli, aku takut. Apa nggak bisa dibiarkan begini? Ini pelanggaran hukum, lapor ke satpam. Dasar anak perempuan. Masalah kecil aja ribut. Dia satu-satunya keturunan keluarga Wibawa. Nanti dia yang bakal jadi kebanggaan keluarga. Penerus keturunan. Disentuh dikit aja udah drama. Dasar kurang ajar. Bodoh, tolong. Cucu lu udah jadi penjahat cabul, lu tahu nggak? Pasti bisa ngomong gitu aja. Harusnya ikutan juga dibenerin tuh otaknya. Lapor ke satpam sekarang juga. Aduh. Nenek emang nggak terlalu suka sama kita bertiga, tapi adek gue juga cucu keluarga Wibawa kok. Nenek bisa bilang kakak sepupu itu satu-satunya keturunan. Dia bukan cucu nenek bapak, lu juga bukan. Ya ampun, Cinta sayang, nenek lagi kesel aja, masuk dulu ngobrolnya. Kayaknya nenek tua ini emang beneran bukan nenek kandung. Ada apa sih? Pak Ketuali, anak ini gangguin anak perempuan keluarga Wibawa, masih nggak mau ngaku salah. Ini urusan keluarga kita sendiri. Gak ada urusan sama orang lain, Pak Ketua. Di sana pergi. Kalau udah kriminal harus diurus, bawa pergi. Jangan gerak, aduh. Ya ampun Gusti, hidup udah nggak bisa dijalanin nih. Orang kota nindas kita, orang desa nenek tua ini udah nggak punya harapan hidup lagi. Kalau mau nangis ribut ke satpam sana, sekarang orangnya harus dibawa. Lepasin cucu gue. Gua nggak ngapa-ngapain, jangan dengerin dia ngoceh, dia yang ngerayu gua. Lu ngomong dong. Bang, gue tahu lo baik banget ke gue. Akhir-akhir ini lo sering kasih duit. Gue juga nggak nanya-nanya. Duit itu dapat dari mana? Gue mau beliin lo daging aja. Gue kira cuma hubungan kakak adik biasa aja. Nggak nyangka. Lo ternyata punya niat lain. Duit apaan sih? Duitnya kan dari kalian ya. Akhir-akhir ini si abang tiba-tiba tajir. Ngalahin gue banyak duit buat beli daging. Bahkan sering ke bioskop mini. Beli rokok juga banyak banget. Diam lu, jangan dengerin dia ngawur, nggak ada itu.
Gue udah bilang si anak setan ini duitnya dapat dari mana. Ternyata pakai duit orang lain sok jagoan pamer kaya ya malu-maluin aja. Gue nggak pamer-pamer. Abang yang pengen makan daging. Lagi-lagi ngasih gue banyak duit. Masa sih orang kaya kayak dia duitnya dapat dari mana? Jangan-jangan nyuri apa RT harus selidiki tuh. Kita kan tinggal serumah, masa iya dia bakal nyuri duit orang lain? Iya juga ya. Terus duit di rumah lu dikunci rapat-rapat buat apa gua nggak nyuri? Masa lu berani? Lu tahu dari mana? Bawa dulu aja. Aduh, gua nggak mau pergi, mama papa tolongin gua nggak mau pergi. Lepasin cucu gua. Tolongin ini semua gara-gara si jalan ini. Kalau anak gua dibawa pergi, gua nggak bakal lupa sama lo. Dasar sialan, gue bakal balas dendam. Sialan, aku gak bakal lupa sama lu. Cepetan bawa dia pergi. Berhenti. Bawa pergi. Aku nggak mau pergi. Makasih Paman Zhang. Nah, kalau ada apa-apa teriak aja. Kak Baskara masalahnya udah beres, lain kali aku traktir. Jangan takut, nanti aku yang jagain kamu. Oke. Kok malah dia yang nembak aku? Kakakmu merah banget, kamu sakit ya? Kakak lagi mikirin sesuatu. Kamu lagi mikirin si Mas itu ya? Dasar anak kecil ngomong apa sih? Si Mas suka sama kamu. Kamu tahu dari mana? Tadi dia elus-elus kepala kamu, cuman orang yang suka sama aku dan adik baru elus kepala kita. Kakak, apa kamu juga suka sama si Mas? Dasar anak kecil kurang ajar, cepetan jamin cucuku keluar. Jamin gimana caranya jamin? Aku udah bilang dia nggak nyuri, orang lain nggak percaya. Aku bisa apa? Aku gebukin kamu. Aduh, kebalik kamu berani melawan. Mending kamu simpen tenaga buat jenguk cucumu di kantor polisi. Dia masih nungguin kamu. Bawain dia makanan enak. Tapi makan enak sekalipun, udah nggak bisa nerusin keturunan keluarga kalian. Keturunan keluarga kalian udah putus. Dasar anak perempuan kurang ajar sama kayak kamu gak tahu terima kasih. Udah dari dulu kuduga, seharusnya aku gak izinin bapamu. Bapakku kenapa? Bapakmu itu sebenarnya bukan, Bu. Udah jangan terusuk. Bapak gue anak yang berbakti banget. Tiap ada masalah di rumah, kalian langsung minta duit ke dia. Tetangga-tetangga pada ngomongin bapak gue. Ngomongin apa? Bilang bapak gue jadi korban kalian, terus jadi beban. Makanya meninggal masih muda. Jangan asal ngomong deh, meninggalnya dia sama kita nggak ada hubungannya sama sekali. Bener banget. Dia emang umurnya pendek. Nggak bisa nyalahin orang lain, yang paling rugi ya gua. Gua yang ngurusin dia dari kecil. Nikahin dia sampai punya anak. Udah waktunya dia balas budi ke gua. Malah mati gitu aja. Udah tahu gini mah. Mending gua nggak usah angkat dia dulu. Biarin aja dia mati kelaparan di luar. Angkat anak maksudnya apa? Bapak bukan anak kandung lo. Bener banget. Kalau bukan karena gua baik hati, dia udah jadi tulang belulang sekarang. Mana ada kalian? Udah deh, jangan banyak bacot. Cepetan bawa cucu gua keluar dari tahanan, kalau nggak gua laporin lo. Laporin gue, nenek sok tahu hukumnya. Terus lo tahu nggak, orang yang kena pasal cabul sama pencurian gituan, nggak gampang bisa dikeluarin. Dasar cewek kurang ajar. Siapa yang lo bilang gituan, lo harusnya langsung jalan aja. Bisa sih mau pergi. Tapi gimana kalau gue salah ngomong gara-gara gugup, malah jadi lebih berat hukumannya. Gimana dong? Nek, kalau sekarang mukul, bisa dianggap anggota geng lo. Dasar anak durhaka, anak setan, bapak lo udah mati. Lo harus gantiin dia urus nenek. Apa yang gua suruh lo harus lakuin. Entah itu nyungkem atau jual diri. Pokoknya bawa cucu gua keluar dari tahanan. Bisa aja sih ngeluarin dia. Tapi lo harus penuhi 2 syarat gue. Syaratnya apa? Gampang banget. Pertama, uang yang kalian ambil dari rumahku harus dikembalikan semua. Ini. Kedua, kita putus hubungan keluarga. Ya ampun, hidup jadi nggak bisa dijalani begini. Pak Tua, bawa aku pergi bersamamu. Biarkan aku tinggal di dunia ini sendirian tanpa siapa-siapa, dihina oleh anak muda begini. Mau putus hubungan keluarga nggak mungkin. Kalau bukan karena keluarga kami, ayahmu udah mati. Mana mungkin dia bisa hidup enak di kota. Keluarga Wibawa yang membesarkannya. Dia kasih uang sedikit sebagai bakti. Itu sudah seharusnya. Ngomongin uang apa lagi? Apalagi sekarang dia udah meninggal. Bahkan kalau dia masih hidup harus tetap berbakti. Kalau kalian nggak setuju, aku nggak bisa nahan mulutku ini. Jangan-jangan nanti aku ngomong yang nggak semestinya. Tangan pencuri terkutuk, jangan kira mencuri uang bisa. Jadi pengecut terus aman muntahin uangnya ke ibu. Kamu ngatain siapa? Ngatain kamu si penipu tua yang melahirkan pencuri besar. Pencuri besar melahirkan anak pencuri. Jadi ini sarang pencuri ya? Nggak takut disampar petir. Si uang keluargamu belum tentu dapatnya dari mana. Uangku semua hasil keringat sendiri. Lain dengan kamu, janda tua pasti sering main gila di kampung. Anak pencuri kecilmu pasti belajar dari kamu. Kalau masih ngomong sembarangan, kamu berani tak koyak mulutmu.
Awas gue cabut mulut lo. Berani lo. Nenek hati-hati. Nenek jangan main tangan. Dasar nenek tua bangga berani lo pukul gua. Lepas tangan lo atau enggak? Lepas tangan lo sekarang. Lepas tangan lo ngapain lo? Kak, akhirnya kita bakal nggak ada nenek lagi ya? Kak, mereka beneran bakal pergi. Iya, mulai hari ini kita bisa hidup bareng hidup kita sendiri. Kakak pasti bakal jaga biar kalian tumbuh sehat dan selamat sini makan permen. Hei, enak enggak? Cinta, ini semua uang kita semua buat kamu. Kamu yang urus Karta, bebasin dia dari tahanan. Tante boleh cuekin aku nggak apa-apa, tapi Satpam kan bukan pengemis uang segini. Iya, kalian kan bilang mau nyewa rumah, uang sewaannya dikeluarin buat bebasin kakak gua. Cinta Wibawa, jangan sok pura-pura nggak ngerti ya. Om, uang ini buat bebasin kakakku. Kalau kamu nggak rela, anggap aja aku nggak ngomong. Ngapain marah-marah gitu? Kamu. Uangnya udah hampir cukup. Ayo kita hitung-hitungan. Ini buku catatan almarhum ayahku. Di sini tercatat jelas tahun dan bulan. Karena urusan apa dikasih ke keluarga kalian berapa. Ayo, kita selesaikan hitungannya biar aku bisa bebaskan kakakku. Kamu. Om, jangan gegabah dong kalau sampai kena pasal penganiayaan dan ditangkap nenek sama tante. Gimana nasibnya nanti? Baiklah, uangnya bisa kami kasih, tapi hubungan keluarga juga bisa putus. Bu, itu kan tabungan seluruh keluarga kita. Cik, uang penting atau cucuku yang lebih penting? Buat surat perjanjian dan cap jempol. Memang pantas jadi aku. Bisa lepas dari keluarga pemeras sekalian dapetin uangnya kembali. Selanjutnya giliran antar dua si kecil ke sekolah. Cinta, kok kamu di sini? Mau makan apa? Cinta nggak nyangka kamu udah jualan di sini ya? Jangan sentuh. Cinta, katanya orang tuamu yang miskin masih ninggalin dua buatmu, beban belakangan ini susah ya hidupnya. Orang tua miskin. Anak beban. Aku udah mikir salah gendong anak, nggak sepenuhnya salah kamu. Cinta, aku tahu kamu udah berusaha jualan buat cari duit biar jarak kita nggak terlalu jauh. Tapi Cinta, kamu harus ngerti, antara kita itu beda kelas. Bukan cuma modal jualan atau cari duit dikit-dikit bisa nutupin jaraknya. Minum berapa gelas sampai mabok gini ngomong aja nggak jelas. Cinta, aku tahu dulu kita pernah punya janji nikah. Kalau kamu beneran putri keluarga Wibawa, kita emang jodoh, tapi... Udah nggak ada tapinya. Kita udah nggak ada hubungan lagi, cepetan pergi. Jangan ganggu aku cari duit. Cinta, aku tahu kamu marah sama aku. Gini aja, barang-barang yang kamu jual ini, aku beli semuanya. Asal kamu balik ke aku tetap bakal baik sama kamu. Gimana sih Sari Wibawa ini putri aslinya nggak kamu mauin? Dia cuma kewajiban yang harus aku penuhi. Yang aku cintai cuma kamu, Cinta. Kebanyakan nonton sinetron ya. Ini ngeri banget sampai jari kakiku bisa ngekali kolam renang. Cinta, aku tahu di dalam hati kamu masih ada aku. Ngapain kamu peduliin pandangan orang lain? Cinta Wibawa dasar kurang ajar. Kak Maya Kirana, kok kamu di sini? Bukannya kita udah janjian ketemuan di depan pintu taman ya? Itu, aku kan lihat Cinta tadi. Dia lagi nggak baik-baik aja akhir-akhir ini. Aku cuma mau tanya kabar aja. Kakak, aku ingat pas kamu pergi dulu, orang tua kasih kamu banyak banget uang, terus kebiasaan boros ya uangnya cepet habis. Gimana? Adik datang ke sini buat kasih aku uangnya. Boleh sih kasih kamu uang. Soalnya kan dulu gara-gara aku kamu sampai minggat dari rumah. Cuman boleh nggak sih kamu berhenti nempel-nempel sama Kak Maya? Kirana, dia kan tunanganku, kamu terus-terusan nempel sama dia nggak baik kan? Jadi omongan orang-orang tentang kamu emang bener ya? Omongan apa sih? Kamu tuh susah banget dibersihin warga di dua sisi sungai pada bisa minum teh longjing sok suci mulu, sok alim buat siapa sih? Enggak lah, siapa yang ngomongin aku di belakang suruh dia ngomong langsung ke aku. Kamu datang. Aku kasih tahu satu berita, aku udah punya pacar, aku perkenalkan. Ini pacarku. Tolong mulai sekarang jangan ganggu aku lagi. Pacar Wibawa, Cinta, kamu bercanda apa? Urusan pacar bisa dibikin bercanda. Dia lebih gagah dari kamu, lebih tinggi, lebih ganteng, masih muda, udah jadi kepala bagian. Cari Wibawa iri nggak? Nggak, Cinta Wibawa nggak malu, apa lo di jalan nggak malu tuh? Gimana? Lo doang boleh bawa si Maya Kirana cari gue sama Baskara nggak boleh manis-manisan. Lo, ayo pergi. Tungguin gue dong.
Makasih udah bantu gue. Nggak apa-apa. Soal yang kemarin belum sempat ngucapin terima kasih beneran nenek gue sekeluarga udah balik ke desa. Gimana kalau malam ini mampir ke rumah gue makan bareng gue masak menu baru buat lo cobain lo mau nggak? Bacara Abimanyu, lu makin jago aja ya sampai di jalanan pun main mata sama cewek peluk-pelukan gak tahu malu apa lo. Tante siapa sih lo kok langsung marah-marah? Tante siapa yang lu panggil tante dasar cewek kecil muda-muda udah gak bener di jalanan peluk-pelukan sama cowok. Mama, Udahan dong. mama. Gimana lihat cewek cantik langsung pengen nikah punya anak yang gak level lo dasar si imut lu cuma pantas ke neraka ngapain mimpi hidup enak. Udahan lo. Kak Baskara. Kak Baskara. Lihat kan dia gila beneran kalau udah ngamuk gak kenal siapa-siapa. Kalian makan dulu aja. Aku masih ada urusan. Aku yang bayar. Dan ingat baik-baik, keluarga kami gak bakal terima dasar pedagang kaki lima. Mending lupakan niatmu itu jujur aja ya. Siapapun lu keluarga kami gak bakal nerima lu. Dia gak pantas bahagia. Aku pengen dia menderita seumur hidup terus-terusan merasa bersalah. Walaupun aku nggak tahu apa yang terjadi antara kalian dulu. Tapi menurutku ibu yang baik gak seharusnya kayak kamu. Kak Baskara, aku cinta. Pulang sama aku yuk, aku masakin makanan enak. Ini aku Kak Baskara. Kak Baskara. Kak Baskara, aku cinta kamu mau makan apa? Aku masakin buat kamu, Kak Baskara. Kamu yang bunuh adik kamu. Kenapa bukan kamu yang mati? Dasar pembawa sial. Udah bunuh adik kamu. Mau bikin aku mati juga ya? Aku pukul kamu sampai mati. Aku bakal terus pukul kamu. Cinta. Ini aku. Cinta. Cinta. Maafin aku. Gak apa-apa, Kak Baskara. Kak Baskara, jangan takut. Jangan dengerin omongan orang yang fitnah kamu. Kamu orang baik. Adik-adik semua suka banget sama kamu. Adik bilang kamu pahlawan. Nanti kalau udah gede, pengen jadi kayak kamu juga. Aku bantu kamu balut lukanya dulu. Luka ini harus segera dibawa ke puskesmas. Kamu gak takut sama aku? Kak Baskara, kamu bukan gila, kamu cuma sakit. Ini namanya kepribadian ganda. Ini karena waktu kecil alami trauma berat. Orang biasa nggak gampang kena penyakit kayak gini. Mau cerita sama aku nggak? Ini. Itu bekas pukulan ibumu ya? Enggak. Bekas luka itu jelas banget dari dipukulin dia. Pasti dari kecil sudah dianiaya sampai punya kepribadian ganda. Kak Baskara mau cerita sama aku nggak? Aku mau bantu kamu. Nggak usah. Aku duluan ya. Kak Baskara, aku akan selalu nemenin kamu. Halo, kepala bagian Abimanyu ada nggak? Kok datang lagi sih cari kepala bagian buat apa? Aku bawa makanan buat dia. Bawa makanan? Iya. Anak muda sekarang udah nggak punya malu lagi cuma buat pacaran apa-apa berani dilakukan. Maksud kamu apa? Jujur aja ya yang mau deketin kepala bagian kita banyak banget belum giliran kamu. Lihat apa lu? Gue lihat yang mau ngejar kepala bagian itu lu kan? Ngomong sembarangan. Murah banget sih barang jelek kayak gini. Berani juga dikirim ke sini kepala bagian kita nggak tahu. Udah terima berapa banyak barang bagus. Gue lihat lu tuh kayak kodok jelek mau makan daging angsa. Saudara ini gue cuma mau ketemu dia. Ucapin terima kasih. Udah deh, cara gini mah nggak tahu berapa orang udah pernah nyoba cepetan pulang sana. Jangan ganggu kerja gue di sini. Oke, gue pergi sekarang. Tolong bantu gue. Kasih ini ke dia. Barang jelek kayak gini, kepala bagian kita nggak bakal mau. Bawa pulang lagi. Jangan nganggurin di sini ganggu gue. Gua mau apa enggak, kapan giliran elu yang nentuin. Kepala bagian gue. Gak apa-apa. Dia gak maksa gue. Gue udah biasa. Ini gue bawa pulang aja. Maaf ya, bikin repot kalian. Ini kasih ke gue aja. Beneran nih. Minta maaf. Maaf. Ini bisa dibilang pahlawan menyelamatkan gadis cantik ya? Aku cuma nggak tahan aja, dia suka ngebully orang. Iya, Abimanyu ada memang paling punya rasa keadilan.
Setiap kali selalu yang pertama, langsung maju buat lindungin aku. Kamu habis makan aja, bawa pulang kotaknya. Aku yang cuci. Lain kali jangan dikirim lagi. Oke, nyetujui itu satu hal, ngerjain atau enggak itu cerita lain. Ada apa? Nggak ada apa-apa, cuma pengen ngomong sama kamu aja. Kamu cantik banget, orang secantik kamu. Harus sering-sering senyum. Aku duluan ya, dadah. Baskara Abimanyu cewek secantik ini emang pantas buat kamu. Kak, boleh makan sekarang? Ayo makan. Kak, tadi lihat kakak laki-laki itu. Lihat kalian suka dia ya. Aku suka kakak laki-laki itu pahlawan. Pahlawan besar. Kalau gitu kalian harus banyak makan. Cepet tinggi, cepet gede. Jadi pahlawan besar kayak dia. Boleh nggak? Boleh. Kamu datang duduk makan bareng. Ini udah aku makan, masakannya enak banget, makasih. Kamu sengaja datang buat ngantar kotak makan ya? Kenapa sih kamu ngirim makanan buat aku? Ya jelas karena suka sama kamu dong. Aku kurang jelas ya tunjukinnya. Ini buat aku ya, kenapa kamu kasih aku ini? Aku udah mikir. Kamu jago masak sih. Jualan di pinggir jalan mending sewa ruko aja. Aku tahu ada satu tempat lumayan bagus. Nanti kalau kamu ada waktu, aku ajak kamu lihat-lihat. Boleh juga. Kamu belum jawab pertanyaanku kenapa kasih aku ini. Karena aku suka sama kamu. Nggak ada apa-apa, aku duluan ya. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Hah? Aneh banget Baskara pergi kemana? Cinta kamu nyari Baskara ya? Dia ulang tahun hari ini, dipanggil pulang sama mamanya. Apa rumah mamanya di mana, Tante? Kamu tahu rumah mama Baskara di mana? Depan belok dikit langsung ketemu. Makasih ya. Kamu ini pembawa sial semua karena kamu. Aku sampai ke guguran kamu yang bunuh adik kamu sendiri. Ibu, waktu itu aku baru 4 tahun. Cuman mau rayain ulang tahun sama kamu, apa salah aku? Kamu sekarang berani membantah ya? Apa karena akhir-akhir ini aku terlalu baik sama kamu? Kamu bunuh adikmu sendiri. Harusnya kamu menebus dosa seumur hidup. Nggak ada ulang tahun buat kamu, cuma ada hari kematian dia. Waktu itu sebenarnya ada kesempatan, tapi kamu malah ketemu cowok lain. Ayah tahu. Penyakit lamanya kambuh sampai meninggal. Anak itu bukan adikku. Ayahku juga nggak bakal nyuruh aku mengakuinya. Jangan asal ngomong, berani banget kamu. Kamu berani melawan aku. Siapa yang ngajarin kamu ngomong gitu? Cepetan ngomong. Siapa yang ngajarin kamu ngomong gitu? Dasar anak sialan sama nyebelin kayak bapakmu dulu kamu. Bukan karena kamu aku udah nikah lagi kamu. Kamu cuma berdiri di sini ngeliatin dia mukul aku. Emang dia anakku, mau kupukul ya kupukul. Kamu. Dari hubungan darah kamu memang ibunya, tapi kamu nggak layak jadi ibunya. Apa yang kamu omongin sih? Kamu siapa sih sok jagoan? Gak penting aku siapa. Yang penting jangan sentuh dia lagi sedikit pun. Selingkuh main tangan. Gak peduli ulang tahun anak sendiri. Keguguran aja gak bisa jaga. Malah nyalahin anak Baskara Abimanyu dapat ibu kayak kamu, sial banget hidupnya. Kamu gak bisa hamil aja. Masa Baskara Abimanyu yang harus tanggung dosamu? Anak aja gak bisa lahirin. Mau anaknya lahir pun, itu juga anak haram. Hasil berselingkuhanmu. Aku dengar aja udah mau duluan, kamu masih berani menyebar-nyebarkan. Diam lo. Baskara Abimanyu, cepetan usir perempuan ini keluar dari sini. Ada apa? Diam aja lu. Penakut banget sih. Ngomong apa sih berani mukul aku ya? Coba hina dia lagi, sentuh dia dikit aja cobain. Cinta. Cinta, cepetan pergi. Baskara Abimanyu, jangan takut ada aku nggak akan ninggalin kamu. Dia nggak salah sendiri lu. Dia tuh gila beneran. Siapa yang bareng dia, siapa yang sial. Gue rasa punya ibu kayak elu, itu baru sial beneran. Kalau bukan karena elu siksa nggak berperasaan, dia nggak bakal kena penyakit begini. Elu bakal kena karma cepat atau lambat. Ngomong apaan sih lu? Enggak, udah kena karma kan elu pacar gelap lu mana? Setelah anak keguguran pacar selingkuhan lu mana? Udah pasti ninggalin elu kan? Diam aja. Gak apa-apa Baskara. Aku ada di sini, aku cinta. Jangan sentuh aku, jangan ikut campur. Baskara, jangan takut, hari ini ulang tahunmu. Aku masakin mie panjang umur buat kamu. Kamu pasti bakal panjang umur. Selamat dan sehat selalu. Cinta. Aku nggak rayain ulang tahun. Aku pernah bikin orang mati.
Baskara, itu bukan salahmu. Kamu orang baik, kamu pahlawan. Adik-adikku pada suka banget sama kamu. Sama aku juga. Aku juga suka banget sama kamu. Beneran? Beneran kok. Dengerin aja aku dasar pembunuh, dasar setan pembunuh. Kau pembunuh kejam, dasar kau calon pembunuh. Jangan dengar dia, dengar aku. Kau. Baskara, aku beneran suka sama kamu. Serius, Baskara. Cinta. Ayo pulang, aku rayain ulang tahunmu. Ayo pergi. Cinta, kamu terluka tanganmu apa gara-gara aku? Ya enggak lah. Itu pecahan keramik. Itu sampah. Kita jangan ikut-ikutan dia. Nggak usah dipikirin, ayo pulang. Bu Baskara, kalau kamu pergi, jangan anggap aku ibumu lagi. Bu Baskara punya rumah sendiri dan punya keluarga sendiri. Ibu kayak kamu, kami nggak butuh. Ayo pergi. Kamu yakin mau? Ini pertama kalinya aku. Tapi aku akan pelan-pelan gak bakal sakit. Oke. Ayo. Bu Baskara, dari kecil kamu udah ngalamin banyak banget luka, kok nggak bisa ngobatin sendiri sih? Ini pertama kalinya aku diobatin. Tahan bentar aja. Atau aku antar kamu ke rumah sakit. Nggak usah, ayo tiupkan aku, ditiup udah cukup. Kakak kamu terluka ya? Nggak apa-apa, nggak sakit kok. Sebentar lagi bisa bikin masakan enak buat kalian. Aku nggak mau makanan enak, aku mau kakak cepat sembuh. Cepat sembuh ya. Maaf, ini salahku. Jangan masak dulu, aku ajak kalian makan di luar aja ke warung yang kemarin itu. Aku janji nggak akan biarin kakak kalian kenapa-kenapa lagi. Aku percaya sama kamu. Gak apa-apa, kamu bawa mereka duluan aja. Aku ganti baju dulu, bentar lagi nyusul. Oke. Ayo pergi. Kamu mau apa? Cinta, akhirnya aku nemuin kamu. Nggak nyangka kamu tinggal di tempat kumuh begini. Mana tutup got lagi nggak rapat sampai kamu bisa keluar minggir. Cinta, jangan macam-macam dong. Aku bisa nyari kamu itu karena aku masih peduli sama kamu. Manja berlebihan cuma bikin aku kesel aja. Udah, stop. Jangan fitnah aku lagian, bisakah kamu jangan ganggu aku, terus aku salah apa bilang aja biar aku perbaiki. Cinta, jangan nakal dong. Aku tahu kamu masih kesal soal pembatalan tunangan kemarin. Tapi waktu itu di depan orang tua angkatmu, aku juga terpaksa bilang begitu. Lepasin. Sial banget. Cinta, jangan ngambek terus. Aku kesini bawa kabar baik buat kamu. Kabar bagus nih. Aku udah putusin nih ke depannya Sariwibawa itu aku tunangan di depan umum doang. Kalau aku bakal tetap sembunyi-sembunyi sama kamu, tiap bulan bakal lebih sering nemenin kamu. Tentu aja, kalau kamu manis, bisa lebih lama kok. Wokoi kau jangan khawatir. Aku pasti bakal baik sama kamu. 20 perak sebulan. Gimana? Makan kagak kayak babi lari, kagak kayak anjing, dasar sampah mimpi kali kau. Berani-beraninya kau pukul aku. Memang kenapa kalau aku pukul? Mau lapor aku aniaya binatang ya? Dengar ya, kalau kau tak pergi sekarang, yang kupukul bukan cuma muka kau lagi. Kau... tunggu saja nasibmu. Pergi sana. Cinta di bawah berani-beraninya kau goda Kak Maya Kirana, tunggu saja akibatnya. Cinta, tunggu sebentar, aku cari orang ambil kunci dulu. Oke. Cinta. Kayak kura-kura jatuh ke tonggarang, dasar lu santai banget sih. Aduh Cinta, jangan-jangan lu mau nyewa toko di sini. Sewa toko di sini mahal banget loh. Tapi nggak apa-apa, asal lu setuju sama syarat yang kemarin. Gua yang sewain gimana? Gak perlu udah punya pacar-pacar, gue bakal bantu. Yang cowok ganteng kemarin itu, jangan sok-sokan itu pasti orang suruhan lu. Cepetan ke rumah sakit sana, cek otak lu sana. Penyakit lu makin parah tiap hari nggak diobatin. Ya ampun, asal lu setuju sama gua syarat yang kemarin, gua nggak cuma bantu sewa toko, gua juga bisa bantu lu pindah dari kampung kumuh itu. Tiap bulan gua kasih tambah 5.000 jadi 25.000 gimana? Dasar mulut lu kayak kodok nganga gede banget nafsu lu.
Mulut kodok nggak karuan jelek bau lagi. Kodok nongkrong di pinggir jalan sok-sokan jadi mobil mewah. Cinta wibawa lu ini. Ngapain lu mukulin gua? Pacar siapa yang hebat begini? Oh, ternyata pacar gue sendiri. Dasar kodok tua bangka. Ngerti apa sih lu? Lu nggak apa-apa. Gak apa-apa, gue baik-baik aja. Baik-baik cinta wibawa lu tunggu aja sama lu juga. Tempat ini bagus banget ya, lokasinya strategi dan bersih. Bahkan meja kursi udah siap pakai. Pindah langsung bisa buka toko. Di sini dulu juga warung makan kecil, pemiliknya buru-buru pulang kampung, makanya langsung dilepas aja. Kamu benar-benar rezeki buat gue. Kesempatan bagus banget nih bisa ketemu beginian aja. Renovasinya udah kelar, meja kursi juga udah rapi. Udah capek ya? Yang penting kamu suka. Ada yang masih hidup nggak? Dari siapa lu? Di sini nggak boleh buka toko. Dasar apa? Banyak password lu nggak terima ya? Nggak terima. Nggak terima? Nggak terima, mending mati aja lu. Baskara. Ada pembunuhan. Baskara. Cepetan pergi, ada pembunuhan. Baskara, kamu nggak apa-apa. Baskara, Baskara, Baskara. Baskara. Aku antar kamu ke rumah sakit. Cinta, jangan takut. Jangan tidur, aku takut. Soalnya masih banyak yang pengen aku bilang ke kamu. Aku suka sama kamu. Aku sangat suka sama kamu. Pengen hidup sama kamu seumur hidup. Baskara, Baskara. Jangan sampai ada apa-apa, tolong-tolong. Dokter, dia gimana? Operasinya sukses, tapi lukanya lumayan parah. Beberapa hari ini istirahat yang cukup ya. Makasih dok, terima kasih dokter. Kamu udah sadar? Ada nggak ngerasa ada yang nggak enak aku panggil dokter? Aku baik-baik aja. Nggak ada yang terluka kan? Aku sama sekali nggak terluka. Syukurlah. Baskara, makasih udah berani ambil risiko buat aku. Tapi tolong kamu juga jaga diri baik-baik demi aku ya. Oke. Lapar nggak? Aku bawa bubur aku ambilin. Ini adik yang masak, mereka dengar kamu dirawat, sangat khawatir sama kamu. Kalau kamu, Aku juga pasti khawatir dong. Waktu itu darahmu keluar banyak banget, nggak bisa berhenti sama sekali. gimana kalau aku aja yang lakuin? Kawan Baskara, kamu kan pasien aku yang jaga orang sakit. Jangan mikirin hal-hal yang nggak penting. Ayo, Udah. santai aja. Badanmu keren banget, garis ototnya mantap. Udah puas meraba belum? Belum. Udah. Kamu harus istirahat yang cukup. Aku mau beliin buah buatmu biar vitaminmu tercukupi. Kok cepat banget baliknya? Oh, Kan udah aku bilang, kamu emang orang yang, siapa yang bareng kamu? Pasti sial terus. Kamu bakal begini selamanya. Nasibnya sendirian terus. Baru aja deket sama dia, langsung kena musibah. Kamu bisa nolong dia sekali. Lain kali gimana? Kalau emang suka sama dia, jangan bikin dia sengsara dong. Kamu tuh emang nasibnya jomblo seumur hidup. Ya ampun. Gimana aku harus hidup begini, Baskara? Baskara, kamu tega banget bikin orang tua yang masih hidup harus merelakan anaknya pergi. Aku harus gimana? Kakek, kamu bilang ini siapa? Cucuku Baskara Abimanyu. Aku baru aja keluar tadi. Dia baik-baik aja kok. Kok tiba-tiba dia... kakek nangis apaan sih? Baskara, kamu nggak mati ya? Aduh, Syukurlah kamu masih hidup. Langsung cucuku nggak mati, cucuku rezekinya gede banget. Masa iya dia bisa mati? Tadi siapa ya yang ngira cucunya udah mati, nangisnya sampai kayak orang beneran kehilangan? Itu soalnya aku kenapa ya? Dia bikin aku kesel, dia belum punya pacar, aku nangis karena kesel.
Nah, soal pacar tuh udah nggak jadi masalah. Dasar bocah ini cewek siapa nih? Kakek lukaku agak sakit, bisa bantu aku balik ke kamar. Ya, pelan-pelan ya. Makasih kakek Song. Dua kakek minum dulu. Ya. Baskara cewek ini. Tetangga komplek baik hati mau jenguk. Aku mau cuci buah dulu. Baru aja kamu sama dia langsung ada masalah. Kamu bisa bantu dia sekali nanti gimana? Kalau emang suka sama dia, jangan bikin dia susah dong. Kamu sih emang udah nasibnya jomblo seumur hidup. Baskara, kalian bukan cuma tetangga biasa kan waktu kamu jatuh sakit. Dia sampai mata merah nangis sedih banget tuh. Nggak ada apa-apa kok, kakek cuma tetangga biasa. Datang jenguk karena sopan santun aja. Jangan mikir yang macam-macam. Silakan makan buah kakek berdua. Oh ya, makasih. Nona kecil namanya siapa? Aku cinta Wibawa. Nama yang bagus. Baskara kita dari kecil suka banget minum teh. Iya kan, cucuku ini semuanya bagus. Cuman emang pendiam. Dia nggak jago ngomong, tapi dalamnya pinter banget. Kerja di koperasi juga sukses. Bisnis keluarga kita juga lumayan. Kalau mau pacaran sama dia, aku nggak berani janji yang lain, tapi pasti nggak bakal biarin kamu hidup susah. Kakek, Kecilin dikit suaranya. Jangan ikut campur. Cinta di rumah masih ada siapa aja. Masih ada adik-adik orang tua aku baru aja meninggal. Kasihan anak ini. Masih kecil udah harus ngurusin adik-adiknya. Nanti jangan takut ya. Kalau ada apa-apa cari aja. Baskara minta tolong. Sebentar aku kasih nomor telepon rumah kami. Kalau ada masalah telepon kakek ya. Kakek mulai sekarang kakek jadi kakek kandungmu. Terima kasih. Laosong kamu kenapa? Laosong kamu kenapa? Enggak apa-apa. Laosong kamu nggak punya cucu perempuan, Tuhan kasih aku hadiahin si Wibawa. Kamu bilang si Baskara di rumahku orangnya beruntung nggak sih? kakek kalau nggak ada urusan pulang dulu aja ya. Aku capek mau istirahat. Iya, dokter udah bilang lukanya ini butuh banyak istirahat. Oke, kalau gitu kita pergi dulu. Kamu istirahat yang cukup ya. Aku antar kalian dulu. Oke. Kakek Song ada perlu apa? Cinta kakek nenekmu masih ada nggak? Orang-orang itu nggak bisa dibilang keluarga. Aku juga nggak terlalu tahu. Papa nggak pernah cerita. Terus papamu gimana? Besar di mana? Dia sio apa? Asyadam kita tunggu perang menang. Aku balik jemput kamu. Pergilah berkarya untuk negara. Aku nggak bakal nahan kamu. Aku dan anak tunggu kamu pulang. Langsung lagi ngecek KTP ya. Aku kasih tahu ya. Cinta udah dipilih cucuku. Jangan coba-coba rebut. Aku enggak. Kakek aku besok balik lagi. Buat Baskara bawain masakan bikinan sendiri. Kamu masih mau datang? Kalau kamu datang, aku juga bawain buat kamu. Datang dong. Oke, kalau gitu besok aku bikin makanan enak buat kamu. Aku balik ke kamar pasien dulu. Oke. Dapetin si kakek dulu udah sukses setengah jalan. Baskara, cinta mirip banget sama seseorang. Kayak siapa? Kayak aku istri yang hilang tanpa jejak. Beneran? Dulu waktu di medan perang, udah gue bilang kan, di kampung gue ada istri. Waktu gue masuk tentara, dia udah hamil. Gue janji sama dia, pas kita menang, gue mau jemput dia. Tapi, Gue tahu ini lu udah bolak-balik nyari. Selama bertahun-tahun ini lu terus nyari ya. Gak ada kabar sama sekali. ya nih gak tahu dia sama anaknya gimana kabarnya. Susah banget ya selama ini. Lu juga kan gitu gak pernah nikah lagi. Cuma punya anak angkat. Gue lihat makin mirip aja dia persis kayak Tasya Gempita dulu. Masalah ini gue harus selidikin sampai tuntas. Oke, gue bantu lu. Baskara Abimanyu lu kenapa sih? Gue nggak ngerti lu ngomong apa. Gue cuma tetangga lu, cuma pengen bantu aja dateng jenguk lu. Enggak, Kalau lu berani bilang iya, gue gigit mulut lu sampai bolong. percaya. Lu kenapa sih sebenarnya? Bisa nggak ngomong langsung? Gue bisa bareng lu maju mundur. Gue takut ngerugiin lu. Lu gila ya, yang terbaring di sini sekarang itu elu. Siapa yang nyusahin siapa sih? Apa emak lu yang datang ngomong apa tadi? Mak gue bilang gue ini nasibnya sepi terus. Ngomong ngawur aja lu kan bukan bodoh. Masa sih nasibnya sepi dari lahir? Orang tua gue udah nggak ada. Apa gue yang bikin mereka celaka? Gue juga nasibnya sepi. Jangan ngomong gitu soal diri sendiri. Apapun kondisimu gue nggak takut. Gue juga nggak takut. Lu bilang gue ini siapa buat lu? Pacar lu. Pacar hal penting harus diulang 3 kali.
Bisa nggak lu duduk dulu istirahat bentar? Kayak keledai narik gilingan, gue pusing ngeliatin lu muter-muter. Nggak bisa, gua nggak bisa duduk diam kok. Belum ada kabar sih. Mana bisa cepet banget, ini urusan penting banget, harus hati-hati. Serius dikit lah. Udah lewat jam 10, katanya jam 10 kan? Duduk sabar nunggu puluhan tahun aja udah nunggu gak beda jauh sama nunggu bentar ini. Sini minum dulu. Halo, Pak, ada hasilnya. gimana hasilnya? Pak, setelah dicek Cinta Wibawa itu cucu kandung bapak-bapaknya itu anak kandung bapak neneknya itu bapak mama Tasya Gempita yang selalu dirindukan. Kan aku udah tahu kan, aku udah nebak pas pertama kali lihat Cinta, aku langsung tahu Tasya Gempita ada di mana. Mama Tasya Gempita melahirkan gak lama setelah kakak Wibawa lahir lalu meninggal dunia. Wibawa lahir juga diambil sama kakak ipar Mama Tasya Gempita. Sayangnya mereka jahat banget. Beberapa hari lalu Cinta udah putus hubungan sama mereka. Bagus, putus aja cepat pulang lagi cerita lagi. Baskara denger enggak? Aku dengar. Cinta itu cucu kandungku. Aku punya cucu kandung. Kan aku udah curiga, kita udah kayak saudara anak-anak juga jodoh banget. Besok kita cari hari baik, cepat-cepat nikahin aja gimana? Enggak boleh. Mending tunangan dulu. Enggak bisa juga. Pasong maksudnya apa nih? Aku susah payah dapat cucu kandung. Masa iya nggak dimanja dulu beberapa tahun? Masa iya dikasih ke anak cowokmu buat digondol? Dasar sih udah punya cucu langsung lupa teman putus deh. Cinta ada. Kedua kakek datang cepat duduk. Cucu sayang kakek akhirnya ketemu juga. Kakek, Iya, Cinta, kamu emang cucu kakek beneran. Ayahmu itu aku sama anak kandung Tasya Gempita. Sayang banget bertahun-tahun aku nggak ketemu dia. Dia udah menderita. jangan sedih kakek, papa nggak bakal nyalahin kakek. Kalau mau nyalahin, ya udah nasib yang jahil. Cinta, kan kamu masih punya adik sama adik perempuan kan? Ajak mereka semua kita pulang. Pulang. Iya, kakek bertahun-tahun nggak nikah lagi. Cuma ngangkat aku aja, anak teman seperjuangan yang udah meninggal. Dia pemuda yang baik. Kali ini berkat dia, udah nemu info tentang kamu, mulai sekarang punya kakak laki-laki yang bisa jagain kalian. Sekarang keluarga kita jadi lengkap, semua udah berkumpul. Cinta, lukaku agak sakit. Jangan-jangan luka-buka lagi, aku lihat dulu. Sayur bagus-bagus dibabat babi lagi. Kok bisa ngomong gitu sih? Siapa tahu sayurnya mau. Futu, aku kasih tahu ya, dulu di medan perang aku pernah nolongin kamu. Aku juga pernah nolongin kamu. Kita berdua udah imbang. Tapi kali ini cucu perempuanmu, cucu lelakiku bakal kuambil. Bukan aku nggak setuju, cuma pengen tunda 2 tahun. Sehari pun nggak bisa ditunda. Aku masih pengen punya cicit. Cinta, aku nggak mau kamu pindah. Apa tadi nggak kedengeran? Kamu bilang kamu tinggal beberapa hari lagi enak banget. Buru-buru keluar rumah sakit. Rumah sakit nggak nyaman. Di rumah Cinta bakal lebih nyaman. Kamu beneran mau jadi babi yang ngincer sawi ya? Diam aja terus, kamu tuh selalu kayak labu tutup mulut itu gimana sih? Dari awal si Laosong emang nggak setuju kali ini harus bisa jaga baik-baik, denger nggak? Bikin emosi aja. Kakak udah baikan belum? Ini kue buat kakak cepat sembuh ya, Kak. Sayang ambil ini. Ambil dong, ambil. Kakak kalian mana? Kakak ikut kakek pergi. Apa sih si Laosong ini tunggu ya? Ayo pergi. Cinta, kamu tetap mau pindah ya? Cinta, kamu udah mutusin beneran. Iya, kakek, aku tetap memutuskan tinggal di komplek perumahan ini biar lebih gampang jagain Baskara. Sama seperti nenekmu dulu, kamu juga anak yang terlalu baik hati. Semoga si Baskara Abimanyu itu nggak kayak aku bikin Tasya Gempita menderita seumur hidup. Masa iya sih kakek nggak pernah mengecewakan nenek? Aku yakin Baskara juga nggak akan begitu. Anak baik. Baju-baju yang dijual sekarang terlalu sederhana. Kalau ada baju-baju bagus dari Amerika, beli 1 set buat cucuku. Dijamin si Baskara itu nggak bisa alihkan pandangan darimu. Fashion, pakaian. Jalan baru buat cari duit, aku datang. Kalian berdua kenapa di depan pintu gerbang Baskara mana? Kakak nggak ngizinin kami masuk. Dadanya ada darah. Fu Baskara. Maaf, aku kira lu kamu buka lagi makanya. Datang bantu ganti perban. Katanya jagoannya galaknya kemana kemarin, siapa yang bilang mau gigit mulutku sampai hancur, sekarang malah malu-malu. Siapa yang malu? Pakai baju sama nggak pakai baju bisa sama aja. Apa? Benar-benar mau pindah ke rumah keluarga Song? Nggak pindah.
Siapa bilang dia cowok lurus banget sama aja kayak serigala kelabu? Aku kasih tahu dulu ya, walau aku setuju kamu tinggal di rumahku. Tapi beberapa waktu ke depan aku bakal sibuk banget, aku mau ngelakuin sesuatu yang gede. Kamu tuh mendingan jadi anak baik. Gede apaan sih? Ada pameran fashion aku mau ikutan. Pameran fashion? Bukan pabrik baju baru boleh ikut ya? Dengar ya, aku bisa bikin baju lagian, baju yang cantik banget. Oke, kalau gitu soal tiket masuknya biar aku yang ngurus. Serius. Kalau gitu aku siapin dulu. Halo, ini Baskara Abimanyu. Tolong siapin satu undangan pameran fashion untuk Cinta Wibawa. Kakak kok belum tidur? Kamu tidur dulu, kakak selesaiin ini bentar terus tidur. Baju barunya udah hampir jadi ya. Sebentar lagi. Besok pagi bangun bisa langsung dicoba, cepat tidur. Aku lulusan Universitas Top sebagai desainer, besok pasti bakal sukses besar. Kak Maya Kirana, wah tempatnya luas banget. Kios kita di mana ya? Di tiket masuk ada nomornya. Kenapa dulu belum pernah ke tempat kayak gini? Oh, dulu emang gak ada, sialan si Cinta Wibawa itu. Dia merebut identitas gue selama bertahun-tahun ini. Tapi tenang aja, baju bikinan gue lumayan bagus kok. Pasti bisa menang pesanan kerjasama. Katanya pemenangnya bisa kolaborasi sama desainer dari selatan, beneran gak sih? Nggak cuma itu. Bisa kasih tahu duluan nih, mau besar pertama di kota ini. Akhir bulan ini buka. Gue yang ngurusin kerjasamanya. Asal kamu bisa menang, bisa kerjasama sama Guangzhou masuk ke mall itu, udah pasti berhasil. Tenang aja, gue pasti bisa. Bapak gue udah urusin semuanya, yang menang pasti gue. Orang ini kok ada di sini? Kamu bilang apa? Gak ada, ayo pergi. Cinta. Kamu kok bisa ada di sini? Kak Maya Kirana lagi ngobrol sama kamu, masa cuekin, sungguh gak tahu sopan santun. Aku bilang tadi tempatnya luas banget, kok bisa ada suara anjing segede ini? Kamu. Ya ampun, barang rongsokan apa yang kamu bawa ini? Tolong, di sini kan tempat pameran busana, bukan tempat pembuangan sampah. Iya dong, orang kayak kamu dikasih pun aku nggak mau. Sok jagoan apa, udah jatuh miskin begini masih aja keras kepala. Kak Maya Kirana, lihat nih, udah jatuh miskin begini pantas masuk pameran. Cinta, aku tahu kok susah banget ya masuk sini, ikut aku. Aku carikan tempat buat kamu. Jangan sentuh aku. Di depan tunangan kamu gitu sok jual mahal sama aku. Kalian nggak tahu malu. Aku masih punya harga diri. Siapa yang nggak tahu malu? Udah deh, ribut apa lagi? Nggak lihat ini acara apa. Kamu duduk dulu, aku mau ngobrol sama Cinta. Kak Maya Kirana. Cepetan. Cinta, kalau aku laporkin kamu masuk diam-diam ke satpam, kamu bakal diusir loh. Tapi jangan khawatir, syarat yang aku bilang kemarin masih berlaku. Asal kamu setuju nggak cuman bisa tetap di sini, semua botol minuman di pameran hari ini bakal aku kasih ke kamu. Kamu pikir aku pemulung ya? Aduh Cinta, udah deh jangan sok kekanak-kanakan. Asal kamu setuju malam ini aku bakal kasih kamu tinggal di apartemen tiap bulan aku kasih 50 yuan. Gimana? 50. Aku bilang nih otak babi kayak kamu kalau emang nggak berguna mending disumbangin ke restoran hotpot aja. Kak Maya Kirana, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Cinta, wibawa satpam cewek ini nggak punya tiket masuk, cepetan usir dia dari sini. Iya nih, cewek tuh nggak punya tiket masuk, pengen masuk buat ngambil sampah. Bener-bener ngeselin, levelnya jadi turun. Kayaknya kebodohan emang nular ya. Wadah. Maaf Pak Bu, nggak punya tiket masuk, dilarang masuk. Cinta wibawa dikasih muka malah nggak mau tahu. Pantas aja. Ini kan pameran busana yang datang orang-orang kota besar, semua orang sukses sama dari Guangzhou Selatan, trend fashion terbaik. Lo pikir lo bisa masuk, cepat pergi deh, jangan malu-maluin. Bukan maksudku. Kalian berdua semprot parfum segitu banyak tetap nutupin bau sampahnya, kalian bau banget sih. Lo bilang siapa yang bau, lo tukang sampah? Oke deh, kalau lo bisa ngeluarin tiket masuk, gue bakal. Lo mau gimana? Lu beneran punya? Sumpah, sebelum lo palsuin tiket, lihat dulu yang asli. Ini baru yang beneran. Ini tiket masuk VIP, katanya hari ini cuma ada 3 tiket VIP doang, nggak nyangka Bapak Ibu, jadi salah satunya. Silakan ikut saya antar ke area VIP. Lain kali ketemu jangan dekat-dekat. Cinta wibawa tuh orangnya.
Saudara, ini area pameran Anda. Ada lagi yang dibutuhkan. Silakan bilang saja. Nggak usah, aku bisa sendiri, makasih ya. Masih ada sejam lagi baru mulai, waktunya masih longgar. Lagi ngapain? Mau ngapain? Aku tanya nih, gimana caranya dapetin area pameran ini? Tante ini emang ada urusan apa sama lo? Jangan sok-sokan gitu, kelakuan lo gimana? Aku kan udah tahu lo ngapain sih. Apa nggak bisa lo ngerti apa soal fashion? Lihat diri lo mana kayak anak didik, aku sungguh menyebalkan. Kebetulan banget aku juga rasa lo nggak bakal bisa ngajar anak secerdas dan selincah aku pemberani dan menggemaskan kayak gini. Tolong kalian menjauh, jangan ganggu pemandangan. Bawa barang rongsokan lo pergi area pameran ini punya Sari. Dasar apa? Kakak nggak nyangka udah lama banget lo masih marah sama aku. Walaupun sebenarnya lo nggak ngerti soal fashion, lo mau apa sih? Bilang aja langsung, aku cuma minta lo jangan bikin ribut, oke? Aku yang bikin ribut cuma modal bikin beberapa baju gitu doang. Perlu aku yang bikin ribut buat lo. Dengar-dengar dulu di rumah Jarum Benang aja nggak bisa pegang baju-bajumu yang itu, gimana sih bikinnya? Ini nggak usah ikut campur. Siapa yang mau urusin kamu, kembali aja ke areamu sendiri. Kita masing-masing jaga jarak. Kalau nggak coba bilang deh baju-bajumu yang itu gimana sih bikinnya? Berani banget lo masih berani ancam kita. Mending kamu sadar diri, aku udah nggak kayak dulu cinta wibawa yang bisa kamu semena-mena cepet pergi. Kalau nggak aku panggil panitia ke sini. Udahlah, nggak usah dipermasalahin. Ini beneran buatan dia. Bu, dia tumbuh besar di depan mata ibu. Dia bisa apa? Ibu kan yang paling tahu, pasti pakai cara-cara nggak bener. Katanya di daerah selatan banyak banget tempat karaoke, mainnya keterlaluan. Sungguh nggak tahu mau sia-sia ajarin dia bertahun-tahun anak yang bukan darah daging sendiri. Ya emang nggak bakal bisa, jangan sampai dia di sini memalukan keluarga. Kali ini pasti bisa sukses besar. Nanti kalau udah dapet project, aku bakal buka usaha sendiri, studio desain baju sendiri. Ini baju apa sih, jelek banget, bikinnya jelek amat. Lu bilang apa? Cinta, jangan kurang ajar gitu. Ini Pak Manajer Wu akhir bulan ini udah buka dari Mau New Star Manager bagian leasing. Kalian sopan dikit lah, ngomentarin karya orang lain, sok tahu aja. Baju-baju ini bukan karyamu, sok suci lu. Pak Manajer Wu aja ngasih masukan ke lu. Itu udah ngehargain banget. Cinta, dari kecil emang gak pernah bisa kerjaan kayak gini. Kalau ngomong besar di rumah sih gak apa-apa. Tapi ini kan pameran, ini namanya penipuan. Bisa masuk penjara loh, serius nih. Gue nipu siapa? Ini baju gue yang bikin sendiri, masa harus masuk penjara? Kayaknya kalian cuma pengen ambil paksa aja. Kakak kok bisa bilang gitu sih, walaupun bukan anak kandung, tapi mama papa selalu baik banget sama Elo. Apaan bikin sendiri? Kalau lu bisa bikin, sumpah nggak percaya, cepetan pergi kasih tempat ini buat Sian. Dasar lu mulut atas nyampe langit, mulut bawah nyampe tanah. Gak punya muka, cuma bisa ngomong doang. Gue pergi atau enggak, bukan urusan kalian. Bukan urusan mereka. Urusan gue sendiri, nona kecil, mending pergi sebelum gue marah. Sekarang pergi masih ada waktu. Kalau gue nggak pergi gimana? Gak pergi, tergantung lu berani tanggung jawab apa enggak sama akibatnya. Jadi lu yang dicari keluarga wibawa di belakang gunung itu ya? Bener nih, bukan cuma pameran ini mau pertama di sini. Bahkan urusan leasing. Semua gue yang tentuin. Gue injak tanah sini dikit aja. Bumi bakal gemetar 3 kali. Gue tanya terakhir kali lu pergi atau enggak. Cinta gini ya, kamu duluan aja. Semua yang ada di sini, kasih ke Sari. Aku juga nggak mau bikin kamu rugi. Aku tahu hidupmu, nggak enak-enak amat. Ini duit dikit, beli sesuatu yang bagus. 10 ribu. Ngapain ngasih receh gini, duit segini cukup buat beli baju gue? Jangan sok-sokan deh, 10 ribu ini gue aja males ngasih, cepetan minggat dari sini. Gue hitung sampai 3, kalau masih nggak pergi, gue panggil orang buat usir lu. Cinta, dengerin gua. Pulang dulu. Gua bakal bantu ngomongin yang baik-baik. Yang bisa bantu lu sekarang cuma gua ngerti nggak. Asal lu nurut jadi punya gua. Minggir. Dikasih muka malah ngeyel ya. Gue hitung 1, 2. Mending gue nggak ambil kesempatan ini, baju ini bakal gue rusakin daripada dikasih ke Wibawa Sari. Jika dikasih baik malah ngeyel. Siapa-siapa bawa dia keluar sekarang. Oh, bawa siapa keluar ya? Oh, ternyata kamu tuh udah dari dulu gue selidikin. Cuma kepala koperasi kecil doang udah sok jago. Emang bisa terbang kali ya di acara kayak gini. Harusnya lo merunduk, ngerti nggak? Manajer lu juga mikir gitu. Masih panggil manajer Wu itu cuman. Diam. Manajer Wu ngapain lu mukulin gua? Emang lu yang gue pukul, orang gak tahu diri lu kenal dia. Manajer Hulu datang ke pameran baju ini ada perlu apa? Gak ada. Kalau gitu gue duluan ya. Tunggu dulu. Minta maaf ke Cinta. Sungguh minta maaf, gue yang buta mata, gue gak tahu diri, tolong maafin gue ya. Lu mau gimana, silahkan aja. Lo maafin lu nggak mungkin, tapi ngelihat Baskara ngasih muka, gue nggak bakal ribut sama lu. Udahlah. Makasih banyak, gue duluan ya. Manajer Wu. Sariwi bawa but lu kalau nggak mau bilang aja langsung. Dan gue ulang sekali lagi, Cinta udah nggak ada hubungan sama keluarga lu. Udah putus total. Siapa aja yang berani ganggu dia, jangan salahin gua nanti. Sombong apaan sih? Pura-pura banget sih. Cinta pacarmu ini kerja apa? Om Wibawa. Maya Kirana kenapa sih, cepetan cerita dong. Udah dari tadi gue selidikin, dia cuma kepala koperasi doang kok. Pasti tadi dia tuh cuma pura-pura gagah aja, jangan pada kebego ya.
Tapi manajerku mana nih? Aduh, paman wibawa manajerku itu siapa sih? Bisa jadi cuma dia sendiri yang ngutang dikit ke koperasi doang. Jujur aja ya, sekarang gue juga mau wakilin bokap. Lagi nego buka toko di mall project ini, dan gue sendiri yang langsung ngobrol sama bosnya. Udah hampir deal kok. Beneran gak nyangka mantuku punya koneksi keren gini. Aduh, anak kita Sari bener-bener beruntung banget. Kakak gue ambil cowok sekeren ini dari kamu gak marah kan? Kalian gak kenapa-napa kan, dunia ini luas banget, mana aja bisa kalian mainin, kok harus di depan gue acting kayak monyet. Cinta baru berapa hari pergi dari rumah, udah berubah jadi begini bohong mulu terus nyuruh orang pura-pura gagah. Ini kan belajar dari kalian, sok-sokan jago banget putar balik. Cinta wibawa orang di samping kamu itu nggak level sama sekali, jangan sampai dibohongin dia. Paling nggak dia nggak pura-pura jadi kodok jelek. Siapa bilang anak gua kodok jelek? Bapak datang, Cinta wibawa geng kelas bawah kayak kamu memang kampungan banget. Aku juga bilang, kenapa dia kayak kodok jelek? Ternyata dia punya ayah yang sok suci tapi palsu. Kulihat keluarga gue ini baru namanya gen jelek, satu lebih parah dari yang lain. Kurang ajar kamu, untung Maya Kirana putus tunangan sama kamu. Kayak kamu aja yang mau masuk keluarga kami celaka. Masuk keluarga kalian, aku nggak pantas lah. Menantumu ada di sana tuh pria brengan cocok sama cewek brengan. Mereka emang sejenis, cepetan nikah biar terkunci. Jangan keluar-keluar lagi, nggak usah ganggu orang lain. Cinta wibawa, kalau masih ngomong sembarangan, aku bakal suruh bapakku usir kamu loh. Kamu ikut pameran terus mau gimana? Aku kasih tahu jelas-jelas. Masuk mall nggak ada jatah buat kamu. Bos belakang mall kami hubungannya sangat dekat. Siapa yang pergi, siapa yang tinggal, cuma perlu aku bilang satu kata. Pesan pabrik kami masih butuh bantuanmu, tolong banyak-banyak ya. Gampang, tapi selesaikan dulu ini buang siga di sini. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Kamu siapa sih berani ngomong begitu ke bapakku? Apa kamu bos Abimanyu itu bos Abimanyu? Apa kamu datang ke sini? Aku datang melihat pacarku. Dia cinta wibawa pacarmu. Kenapa aku belum ngomong cukup jelas? Apa masih belum jelas? Bukan ayah, jangan dibohongin dia. Dia cuma kepala koperasi. Yang lo ini bos Abimanyu pemilik pusat perbelanjaan yang sebenarnya. Masa sih dia kan jelas-jelas? Kayaknya kerjasama sama pabrik kalian aku harus pertimbangkan lagi. Jangan dong bos Abimanyu, bukannya udah deal ya? Begitu maunya buka, kita langsung masuk. Kontrak aja belum ditandatangani. Udah pakai nama gua ngebully pacar gua. Kalau kontrak ini ditandatangani, kalian bakal makin semaunya sendiri. Salah paham. Semua salah paham aja. Cinta dulu omku baik banget sama kamu, kan kamu lihat? Nggak ada salah paham. Kalian berkomplot nindas aku. Cinta dasar anak kurang ajar. Ayah ibu sudah besarkan kamu. Kita kan satu keluarga, bicaralah baik-baik. Dulu kalian putus hubungan sama aku, usir aku dari rumah. Dulu nggak bilang gitu. Bawa mereka keluar. Jangan-jangan. Bos Abimanyu. Gak bilang ya, takut kamu ngetawain aku santai aja. Aku percaya banget sama karyamu. Pasti dong, tunggu aja lihat. Aku pasti bisa pakai kemampuan sendiri dapetin izin buka toko di mall. Aku ingat kamu ya. Jangan sampai ku ketemu lagi kau. Ngapain juga sih batalin tunangan? Sekarang kontrak batal, gimana aku harus jelasin ke pabrik? Pak, ini nggak bisa sepenuhnya salahku kan? Dulu kan kalian yang setuju. Diam kamu cari solusi. Minta tolong Cinta juga boleh. Pokoknya apapun caranya, yang penting dapetin izin masuk mall. Besan. Udah deh, anaknya aja belum nikah, masih belum tentu jadi besan. Cepat selesaikan masalah ini. Aduh, Pak kamu. Kak Maya Kirana kita. Aku cuma nggak tahu. Kalian maksudnya apa? Bukannya dulu sudah dibahas bareng? Jangan coba-coba ingkar janji. Cinta wibawa kamu ini semuanya mau direbut dariku. Aku bakal bikin kamu menyesal. Sungguh keterlaluan. Cinta si bocah kurang ajar itu entah dapat keberuntungan apa. Maafkan aku, ayah ibu. Ini salahku nggak becus. Masa bisa nyalahin kamu? Kalau mau nyalahin aja si Cinta itu. Makan enak di rumah kita. Minum enak di rumah kita. Diam-diam. Belajar segitu banyak keahlian. Balas budi dengan kejahatan. Halo, siapa ini? Beneran? Nggak masalah. Oke. Sampai jumpa besok. Telepon siapa tadi besok mau ngapain lagi? Kan sudah ku bilang si Cinta kurang ajar itu. Mana bisa dibandingin sama Sari kita. Barusan tuh, tadi panitia yang nelpon. Ngasih kabar. Bilang karya Sari kita. Dilihat sama desainer dari Guangzhou, diterima besok mau bahas kerjasama. Asik banget. Sari memang yang terbaik, tunjukkan yang terbaik. Gadis brengsek itu Cinta kalahkan dia. Ya sudah ngerti, ayah ibu, aku masuk dulu ya. Sari, aku tunggu di luar aja. Jangan lupa sebutin soal kita urusan masuk mall itu. Kalau udah beres urusannya kita langsung nikah. Oke, aku duluan ya. Ngapain lu di sini? Cinta karya Sari kali ini dipilih sama desainer, mending lu pinter-pinter jangan bikin ribut. Kakak, aku tahu kakak juga mau ikut. Tapi itu kan desainer dari Guangzhou. Yang paling trendy dan fashionable. Mereka milih aku bukan kakak. Tapi kakak nggak usah terlalu khawatir deh.
Milih kakak dengan barang-barang jadul yang kayak dari museum gitu. Lo meragukan selera desainer Guangcheng ya telepon masuk ke rumah aku sendiri yang angkat masa salah lagi. Cinta wibawa meskipun lu deketin Sifu itu, dia bisa nentuin desainer ya. Walaupun dia kasih lu jalur belakang, desainernya juga bisa bawa Sari ke Guangcheng. Ide itu bagus, tapi aku udah tanda tangan kontrak. Kalian udah nggak usah mimpi lagi. Gak mungkin. Lu bohong jelas-jelas yang diundang Nona Wibawa lo pakai nama Sari. Waduh, mungkin aku salah pencet ku tulis nomor lama rumah sebelumnya. Maaf ya, bikin kalian senang dulu. Makan yuk. Makan apa nih? Tentu aja makan enak, Bos Abimanyu udah capek banget sampai urusin pabrik baju buat gue. Gimana dong? Gue juga harus ngucapin terima kasih. Beneran mau berterima kasih. Hmm, Ya nikah aja sama gua. ini maksudnya lamaran ya? Terlalu asal nih. Pengennya yang gimana apa aja gua kasih. Komsong. Ngapain lihat-lihat kalau nggak buta? Soalnya anak-anak udah setuju semua, ya udah terima aja deh, gini aja deh, lu suka yang punya gua itu biji giok putih itu ya buat lo. Mau dapetin biji catur doang udah mau bawa cucu gua nggak mungkin lah. 1 set peralatan teh plus 2 kue teh kulit jeruk tua. 1 set alat tulis tradisional ditambah 2 batang tinta awan premium. 2 karya seni kuno gimana nih? Kakek, Kakek Song. Cucu kesayangan kakek sayang banget sama lu, ini udah ngeluarin modal gede banget. Kakek Song tolong setuju sama pernikahan gua sama Cinta. Biar gampang ngurusin kakek gua udah beli rumah tradisional abis nikah. Nanti kakek pindah ke situ bareng. Kapan mulai? Selamat ya, selamat. Cinta. Ini dulu punyaku beli buat nenekmu, sayangnya nggak sempet dikasih. Sekarang ini buat kamu aja. Semoga kedepannya sehat selalu dan bahagia. wah kakek ini terlalu berharga. Dasar anak kecil, kamu kan cucu kandung kakek. Kalau nenekmu masih ada, dia pasti seneng banget. Makasih kakek, semoga kakek panjang umur, kita bareng-bareng terus ya, hari-hari yang penuh kebahagiaan. Oke. Acara tunangan dimulai. Mari kita sambut pasangan calon pengantin naik ke panggung. Langsung nangis apaan sih? Harusnya seneng dong. Mulai sekarang kita udah jadi keluarga. Rumah si Hayuan buat kamu. Udah nemu rumah yang bagus. Aku ajak kamu lihat rumahnya. Boleh, hahaha. Mari kita sambut pasangan pengantin sambutan. Terima kasih semuanya. Boleh ikut. Baskara Abimanyu! Dasar bajingan berani-beraninya ngalangin aku, Baskara Abimanyu. Aku kutuk kamu. Udah sadar belum siapapun kamu? Kalau berani ngatain Baskara Abimanyu lagi, aku bakal lawan sampai mati. Dengar ya, Baskara Abimanyu itu pacarku. Kalau kamu tahu diri, nanti pas Qingming aku lagi seneng, mungkin bakal kasih kamu duit kertas. Kalau enggak, aku bakal sebarkan aibmu. Terus ku bakal tulang belulang mau pergi sana. Baskara, nanti aku juga mau jadi pahlawanmu. Bos Abimanyu gawat, ada masalah di proyek. Untung ketahuan lebih awal, api udah kami padamkan. Mereka berdua itu aku yang tangkap. Oh, ternyata kemarin kalian kabur cuma kebetulan aja. Sekarang kita hitung semua sekaligus. Laporkan ke Satpam. Jangan dong bang, bicara baik-baik aja lah. Kemarin bawa bisa waktu nusuk dia, kenapa nggak bicara baik-baik? Kami juga terpaksa. Ada yang nyuruh kami. Yang nyuruh begini siapa? Sari Wibawa kasih kami 100 yuan. Suruh kami bakar kemarin juga dia. Sari Wibawa. Nanti kita lihat, orang tua udah diatur. Cinta Wibawa, aku akan hancurkan semua yang kau punya. Nggak bakal ku biarin kau tenang. Cinta Wibawa. Ngapain sih lepasin Sari? Ngapain mukul aku? Sari Wibawa mukul kamu itu masih mending kamu tunggu aja masuk penjara. Ngomong apa sih kamu masuk rumah kami seenaknya? Lagian mukul orang yang harus masuk penjara itu kamu kali. Tapi aku nggak pernah nyuruh orang bunuh orang, nyuruh orang bakar rumah. Kamu ngomong apa sih? Kamu punya bukti apa? 2 orang itu udah ngaku. Kamu bisa pergi ke kantor polisi buat alasan sana. Sari Wibawa. Kamu diduga menghasut pembunuhan. Menyuruh orang untuk membakar, ikut kami dulu. Bukan orang tua aku, tolong aku cepat. Cinta Wibawa, ini semua salah kamu. Sebenarnya semua yang kamu punya harusnya milik aku. Peluang kerja sama cowok, semuanya harusnya jadi hak aku. Kamu pantas apa? Sari Wibawa, apa yang kamu lakuin ke aku sama Baskara sebelum semua itu terjadi? Harusnya kamu udah mikirin akibatnya. Sari Wibawa, bapak aku dibawa orang, dipecat lagi, diselidiki, dasar pembawa sial. Dengar ya, aku mau putusin tunangan kita. Gimana kiranya kita lepas?
Gimana urusannya udah beres belum? Pabriknya gawat nggak? Semua udah beres kok. Bonusnya beberapa ekor tikus juga udah ditanganin. Tikus-tikus ganggu itu gimana? Cinta, ayo kita selesaikan upacaranya. Sekarang kan tamu-tamu udah pada pulang semua. Ngapain khawatir? Yang penting kita sekeluarga kompak itu udah cukup kan? Iya benar, hahaha. Cinta, aku tahu ini terburu-buru, tapi soal mau nikahin kamu, aku nggak mau nunda-nunda lagi. Cinta. Kamu mau nikah sama aku nggak? Aku mau. Bagus. 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 Halo, Editor Cinta tinggal nunggu kamu aja. tunggu aku. Cepat, pemain udah pada masuk set. Cinta Wibawa sama Baskara Abimanyu.